Bab 91 Cucu yang baik, kamu benar-benar cucu yang baik. Setelah makan siang, Yun Che tertidur nyenyak di ruang tamu yang diatur oleh Sekte Xiao. Dia tidak mendapatkan banyak istirahat setelah melemparkan dan membalik di tempat tidur malam sebelumnya, sehingga membuat tidur ini sangat dalam dan membuatnya tidur sampai matahari terbenam. Karena dia telah secara khusus menginstruksikan sebelumnya bahwa tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang datang dalam periode istirahat ini. Di mana Anda belajar seni penyembuhan dan penyamaran? Begitu Yun Che bangkit dari tempat tidurnya, suara Jasmine datang dari benaknya. Tentu saja itu dari tuanku. Tuanku sebelumnya, meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak kematian tuannya, ketika dia memikirkan gurunya, Yun Che masih tidak dapat sepenuhnya melepaskan kesedihannya. Anak itu ingin berbakti, tetapi orang tuanya telah meninggal, dia selalu mengalami perasaan semacam ini. Ini juga menjadi penyesalan seumur hidup terbesar Yun Che, serta sesuatu yang menggerogoti hatinya. Biasanya, seni penyamaran menggunakan udara untuk bertransformasi, dan dapat membodohi seseorang yang kekuatannya lebih dalam daripada miliknya, tetapi seseorang yang kekuatannya dalam yang melebihi miliknya akan segera melihatnya. Namun Anda dapat menjaga seluruh Xiao Sekte dalam gelap. Suara Jasmine penuh kejutan dan kebingungan. Hehe, teknik penyamaran saya bahkan tidak memiliki sedikit pun korelasi dengan kekuatan yang mendalam. Bahkan tidak menyebutkan Xiao Tianan yang ada di alam mendalam bumi, bahkan praktisi langit dan kaisar mendalam juga tidak akan pernah melihatnya. Namun, jika saya bertemu dengan seorang veteran sesama, maka hal yang sama tidak dapat dikatakan. Petik 2. Yun Che turun dari tempat tidur dan meregangkan tubuhnya di depan jendela. Gumpalan senyum jahat perlahan menyebar di sudut mulutnya. Pertama, saya akan membiarkan kalian bersukacita selama beberapa hari. Kemudian setelah itu, kalian secara alami akan menangis sedih di bawah langit kekacauan dan kegelapan. Hehehehe. Bahkan jika Anda memukul Xiao Tianan sampai mati, tidak mungkin dia akan mengantisipasi bahwa Yun Che yang telah disumpah untuk disiksa sampai mati, akan benar-benar berada di dalam sekte Xiao-nya. Dan juga disapa sebagai senior olehnya, dan ditunggu dengan cara yang sama ia akan memperlakukan leluhurnya. Begitu Yun Che melangkah keluar dari ruangan, dia langsung melihat Xiao Tianan mondar-mandir di dekatnya. Ketika Xiao Tianan melihatnya, wajahnya segera mengungkapkan ekspresi gembira. Dia dengan cepat berjalan ke Yun Che, dan berbicara dengan rasa hormat yang tak tertandingi, "Senior, apakah Anda memiliki istirahat yang baik? Jika ada sesuatu yang perlu Anda katakan, jangan ragu untuk mengatakannya." Petik 2. Yun Che tahu bahwa setelah melihat kondisi Xiao Luosheng, Xiao Tianan pasti akan lebih hormat daripada sebelumnya. Dia terkekeh dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidur cukup nyenyak. Saya belum naik gunung untuk beberapa waktu sekarang, jadi udara pegunungan menyegarkan. Mari kita pergi dan melihat bagaimana orang kecil itu lakukan." Petik 2. Seolah-olah dia telah mendengar suara-suara surga, Xiao Tianan segera merespons dan dengan cepat memimpin jalan, langsung menuju ruang obat. Sementara dalam perjalanan ke ruang obat, mereka bertemu dengan murid-murid Xiao Sekte, yang segera menyambut Yun Che dengan hormat. Jelas bahwa Xiao Tianan sudah menjelaskan bahwa ini adalah tamu yang sangat bergengsi yang harus diterima dengan sopan santun terbesar. Tentu saja, identitas Dr. Genius ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia biarkan para murid ketahui. Semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Setelah mencapai ruang obat, Xiao Luosheng yang jernih mengungkapkan ekspresi terima kasih saat melihat Yun Che dan mulai berjuang untuk bangkit. Dia berusaha membungkuk padanya ketika suara yang lemah dan tulus keluar dari mulutnya, Junior Xiao Luosheng. "Terima kasih Dr. Genius Senior karena menyelamatkan hidupku dan memberiku kesempatan untuk dilahirkan kembali." Petik 2. Haha, itu pikiran yang diperhitungkan. Dengan tubuh Anda seperti ini, jangan terlalu banyak bergerak. Yun Che tertawa dengan belas kasih, saat dia berdiri di samping tempat tidur. "Ayo, biarkan aku melihat uratmu." Petik 2. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan menjepit pergelangan tangan kanan Xiao Luosheng. Segera setelah itu, wajahnya kehilangan semua kemiripan senyum saat ekspresinya menjadi lebih gelap. Dan lebih gelap. Perubahan drastis dalam ekspresinya ini segera menyebabkan Xiao Tianan dan Xiao Baikao menjadi sangat gugup. Sama seperti dia tidak dapat menahan keinginan untuk bertanya, dia melihat Yun Che memindahkan tangannya dari pergelangan tangan Xiao Luosheng ketika dia mengutuk dengan marah. "Tidakkah ayah di sini secara khusus memperingatkanmu waktu dan lagi bahwa kamu sama sekali tidak boleh memberi makan dia apapun tanpa instruksi saya? Apakah Anda menganggap kata-kata ayah tidak lebih dari sekadar angin yang melewati telingamu?" Petik 2. Xiao Tianan dan Xiao Baikao secara bersamaan bertukar pandangan. Xiao Tianan mengambil langkah kecil ke depan dan berbicara sambil gemetar ketakutan, "Senior, ini adalah keinginan istri junior ini untuk menyayangi anaknya. Dia berpikir bahwa cedera berat seperti itu akan sangat membebani tubuh seseorang dan seharusnya memiliki sedikit makanan. Ditambah dengan keluhan kelaparan Luosheng, itu kemudian menyebabkan istriku yang rendah hati mendidihkan semangkuk sup ayam." Petik 2. Benar-benar memalukan. Yun Che tiba-tiba berseru dengan amarah saat dia mengayunkan tangannya, "Betapa ingin menyayangi anakmu. Kalian berusaha membunuhnya. Ayah ini di sini membuang-buang seluruh pagi untuk menyeduh obat dan segala efek obat itu, telah diambil oleh semangkuk sup ayam ini. Ini juga menyebabkan pembuluh darah yang dalam yang benar-benar rusak membengkak. Dengan dua kerusakan ini pada tingkat seperti itu, mengobati cedera ini praktis 10 kali lebih merepotkan daripada sebelumnya. Sangat absurd. Lupakan saja, ayah di sini tidak akan memperlakukan putramu lagi, cari siapapun yang ingin kau perlakukan." Petik 2. Dengan setiap kata yang keluar dari mulut Yue Che, wajah Xiao Tianan hanya menjadi pucat dan pucat.
Segera setelah Yue Ce selesai berbicara, seluruh tubuh Xiao Tianan mulai bergetar, dia sangat terguncang oleh apa yang dikatakan Yun Ce sehingga dia hampir berlutut di lantai. Xiao Tianan segera melangkah maju dan menarik Yun Ce, suaranya yang panik segera memohon, "Senior. Senior tolong tenang, itu ketidaktahuan junior ini. Saya tidak dapat mengajar istri saya dengan baik. Ini sepenuhnya salahku. Selama seniornya tenang, junior ini bersedia menerima hukuman apapun. Saya akan menjamin bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Senior, itu semua ketidaktahuan junior ini. Tetapi anak saya tidak melakukan kesalahan dan saat ini, lukanya sangat parah. Jika senior tidak membantunya, maka dia pasti akan lumpuh seumur hidup. Saya mohon senior untuk berbelas kasih, selamatkan anak saya." Ketidakpedulian. Bagaimana Anda bisa menyebut ketidaktahuan ini? Ini jelas kebodohan. Dan Anda berani mengatakan bahwa putra Anda tidak melakukan kesalahan. Aku menyelamatkannya, namun yang menyakitinya adalah kamu. Untung aku tahu lebih awal, jika aku lalai tidur selama beberapa jam lagi, anakmu ini akan sepenuhnya selesai di sini. Jika putra Anda meninggal saat itu, Anda tidak akan lebih baik dari seekor binatang. Karena kata-kata saya telah diterima begitu saja, mengapa repot meminta saya untuk memperlakukannya? Kenapa kamu tidak menyelamatkannya sendiri? Petik 2. Wajah Yun Ce memerah karena marah saat dia meludahi Xiao Tianan dan mencaci maki sekte cabang sekte Xiao sekte yang megah dengan aliran kutukan. Setiap kalimat berikutnya lebih kasar dan vulgar dari yang sebelumnya, Yun Ce hanya selangkah lagi dari mengutuk 18 generasi leluhurnya. Sebagai tokoh New Moon City yang paling berpengaruh, Xiao Tianan tidak pernah dimarahi seburuk ini sebelumnya, namun pada saat ini dia dengan penuh hormat menundukkan kepalanya seperti cucu dan tidak membalas dengan satu kata pun. Dia ragu ketika Xiao Baikao mengatakan bahwa tangan dewa yang eksentrik ini memiliki sumbu pendek, tetapi keraguan itu sudah lama hilang. Tanpa sedikit pun tanda-tanda kelakuan seorang dokter yang jenius, dokter yang anggun dan seperti ilmuwan dari masa lalu sekarang bisa dibilang seperti tikus yang mengutuk di jalanan. Memarahi Yun Ce ini seperti makan enak, itu menyegarkan seluruh tubuhnya. Dia harus melemparkan segala macam pelecehan pada pemimpin sekte besar tanpa menahan diri sementara hanya berada di tingkat pertama dari realem mendalam baru lahir, dan Xiao Tianan tidak berani bahkan membalas sama sekali. Hanya mereka yang telah mengalami kesenangan semacam ini yang akan memahami perasaan semacam ini. Dokter jenius, ini akhirnya tampak lelah karena memarahi dan akhirnya mengistirahatkan kopernya. Setelah menatap Xiao Luosheng sejenak, dia tiba-tiba menghela nafas, "Lupakan saja, anak ini dan aku juga bisa dianggap ditakdirkan. Meskipun kamu dan kelompok bodohmu telah menjatuhkan tumpukan omong kosong ini kepadaku, dalam banyak kasus, aku biasanya akan menyelinap pergi dan meninggalkanmu ke dalam kesulitanmu, tapi..." Mendesah. Yun Ce diam-diam menatap Xiao Luosheng dengan ekspresi yang agak bingung. Tatapannya menunjukkan sedikit kesedihan dan kebaikan hati, anak ini, benar-benar terlalu mirip jika dibandingkan dengan cucu kecilku ketika dia masih muda. Memang terlalu mirip. Nak, namamu adalah Xiao Luosheng. Xiao Luosheng mengangguk dan dengan hormat menjawab, "Ya, junior ini bernama Xiao Luosheng." Petik 2. Saat itu, cucu kecilku itu juga bernama Huang Fucheng. Kalian berdua memiliki Cheng dalam nama Anda, ini benar-benar kebetulan. Benar-benar kebetulan, tapi sayang sekali, meskipun saya memiliki kecakapan medis daripada yang bisa menembus langit, saya tidak bisa menghidupkan kembali cucu saya itu. Tapi sekarang setelah bertemu denganmu, aku hanya bisa memikirkan cucuku kecil itu, dan ingatanku sejak saat itu. Petik 2. Saat Yun Ce berbicara, suaranya juga menjadi lebih lembut dan lebih lembut, seolah-olah dia terjebak dalam kenangan lama. Ekspresinya menjadi semakin cemberut ketika lapisan tipis kabut perlahan terbentuk di atas matanya. Mendengar janji Yun Ce untuk terus memperlakukan Xiao Luosheng, Xiao Tianan sangat gembira mendengar kabar baik yang tidak terduga ini, setidaknya dia tidak menanggung beban berat itu dengan sia-sia. Mendengarkan kata-kata berikutnya, hatinya tiba-tiba tergerak, dan dia menghela nafas. Cucu kecil senior, dia memang jenius luar biasa tanpa rekan. Ya, dokter jenius tampaknya tenggelam dalam ingatannya seperti sebelumnya, tatapan suram menutupi matanya ketika dia berbicara dengan suara emosional, tapi sayang, surga iri pada elit. Pada usia 16 tahun, cucu laki-laki kecil saya telah berakhir secara prematur. Dan kebetulan dia berada di sekitar usia anak ini. Karena kematian cucu kecilku, aku dengan susah payah mempelajari seni penyembuhan, tetapi sayangnya, waktu tidak dapat mengalir mundur. Bahkan jika saya meningkatkan keterampilan medis saya lebih jauh, masih tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Petik 2. Hati Xiao Tianan tiba-tiba bergerak. Dia dengan paksa menelan air liurnya, dan dengan hati-hati memeriksa, putraku Luosheng dan cucumu yang bangsawan serupa dalam penampilan, nama-nama mereka serupa, dan bahkan usia mereka mirip dengan punggungnya saat itu. Ini hanyalah nasib yang ditakdirkan oleh surga. Karena senior sangat merindukan cucunya, dan tidak bisa melupakan kesedihan sejak saat itu, mengapa tidak? Mengapa Anda tidak membiarkan Luosheng mengenali Anda sebagai ayah baptisnya? Di satu sisi, ini dapat meringankan kerinduan Anda akan cucu Anda. Di sisi lain, Luosheng juga terluka parah saat ini. Jika Luosheng dapat membuat pemulihan penuh, tidakkah ini terjadi untuk menyelesaikan penyesalan Anda karena tidak bisa merawat cucu Anda saat itu? Akhirnya, senior telah menghiasi Luosheng dengan kebaikan kelahiran kembali. Luosheng adalah anak yang murni dan baik, dia pasti akan berbakti kepada Anda seperti dia akan memperlakukan kakeknya yang sebenarnya. Jadi, apa yang dipikirkan senior? Mengutuk, Xiao Tianan ini benar-benar terlalu pintar, yang dia butuhkan hanyalah sedikit petunjuk. Yun Ce sangat memuji dalam benaknya.
Ketika dia mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh dokter jenius itu bergetar, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar dengan lembut dalam kegembiraan. Apa? Apa katamu? Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh? Tidak ada yang tidak dipahami Xiao Tianan setelah melihat reaksi dokter jenius itu. Sebuah kebahagiaan besar muncul dalam hatinya, saat ia segera berseru, Luo Sheng. Cepat dan sambut kakek. Xiao Luo Sheng tentu tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Dia dengan susah payah mengangkat tubuh bagian atasnya, menatap Yun Ce, dan dengan antusias berteriak, kakek. Wah, apa yang kamu panggil aku? Tubuh dokter jenius bergetar sekali lagi ketika bibirnya juga mulai bergetar. Kakek, selama kakek tidak keberatan, mulai sekarang, aku akan menjadi cucumu. Xiao Luo Sheng berteriak dengan ketulusan penuh. Baik, bagus. Seluruh tubuh dokter jenius itu bergetar secara dramatis, ketika dua tetesan air mata yang tak terkendali menetes dari matanya. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan meletakkannya di pundak Xiao Luo Sheng saat dia dengan bersemangat menjawab, cucu yang baik. Cucu yang baik, yakinlah, penyakit Anda, kakek pasti akan menyembuhkannya untuk Anda. Ini pasti tidak akan seperti apa yang terjadi tahun itu. Cucu yang baik, cucu lelaki saya yang baik. Petik 2. Semakin dokter jenius berbicara, semakin bersemangat dia. Aliran air mata yang berbeda tergantung di wajahnya. Jika dunia ini memiliki, untuk tidak memberikannya kepada Yun Ce praktis akan bertentangan dengan keinginan dewa. Untuk memanggil cucu musuhmu sementara pihak lain dengan hormat memanggilmu kakek, perasaan seperti apa ini? Lebih baik mengatakan bahwa hanya mereka yang pernah mengalami ini yang akan memahaminya. Pada saat yang sama, Xiao Tianan dan Xiao Baikao juga sangat bahagia dan bersyukur. Siapa yang menyangka bahwa Xiao Luo Sheng akan benar-benar menyerupai cucu eksentrik God Hand ini dan dengan demikian berhasil menjadikannya ayah baptisnya. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Dengan pengakuan ini sebagai kakeknya, luka di tubuhnya sama sekali bukan masalah kecil lagi. Setelah mengobati luka-luka itu, masuk akal kalau dia akan membantu Xiao Luo Sheng membuka pintu masuknya yang dalam. Tidak hanya itu, untuk menjadi seorang dokter yang sangat terampil, keterampilan memurnikan obat-obatannya pasti tidak ada duanya di dunia ini. Obat apapun yang datang darinya pasti akan sulit ditemukan, dan kemanjurannya akan bertentangan dengan kehendak surga. Untuk menjadikan Xiao Luo Sheng sebagai cucunya, bagaimana mungkin dia tidak melakukan apapun dalam kemurahan hatinya. Seluruh hati Xiao Tianan berkembang dengan bahagia. Dia hampir bisa melihat Xiao Luo Sheng sembuh total dan dengan bangga tertawa di sekte utama. Dia bahkan melihat dirinya mengikuti di belakang kesuksesan meteoriknya, bahkan sedemikian rupa sehingga sekte cabang kecil ini akan sepenuhnya bergabung menjadi sekte utama. Di sisi lain, Xiao Baikao juga sangat bersemangat, begitu banyak sehingga dia tanpa henti berkata, selamat Sekte Master, selamat Tuan Muda Xiao, selamat Senior Huangfu untuk mendapatkan cucu yang begitu baik. Ini jelas merupakan kesempatan besar. Sekte Master, karena ini adalah kesempatan yang sangat menggembirakan, begitu luka Tuan Muda Xiao dirawat, kita pasti harus merayakannya selama sehari. Petik 2. Hahaha, bagaimana suatu hari nanti sudah cukup. Kami membutuhkan setidaknya 3 hari penuh. Hahaha, Xiao Tianan tertawa terbahak-bahak saat berbicara. Kakek, cucu ini akan bersujud padamu. Xiao Luo Sheng dengan susah payah berjuang untuk mencoba dan bangun. Meskipun setiap gerakan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, dia berjuang dan melawan seperti sebelumnya, dan bersujud di hadapan Yun Ce. Jangan. Yun Ce segera mendukungnya menggunakan bahunya, dan berbicara dengan wajah mencela, cucu yang baik, luka di tubuhmu tidak ringan, kamu benar-benar tidak boleh bergerak tentang terlalu banyak. Belum terlambat untuk memberi penghormatan ketika Anda telah pulih sepenuhnya, yang penting adalah jika Anda memiliki hati. Petik 2. Itu, tidak apa-apa, kakek tidak perlu khawatir. Bahkan jika saya terluka, saya masih bisa bersujud untuk kakek. Xiao Luo Sheng berkata sambil menggertakkan giginya dengan wajah yang keras kepala. Hehe, Senior Huangfu, pikiran Luo Sheng terobsesi untuk berbakti, dan terlebih lagi, memiliki hati yang penuh rasa terima kasih. Biarkan saja dia bersujud. Selain itu, dia sudah mengakui Anda sebagai kakek, kau tahu ini juga diperlukan. Ketika Xiao Tianan baru saja selesai berbicara, Xiao Luo Sheng sudah menundukkan kepalanya. Di tempat tidur, dia dengan paksa memaksakan dirinya dan memberi Yun Ce tahu. Ketika dia mengangkat kepalanya, kulitnya sudah menjadi putih pucat karena rasa sakit. Ayo, cucu yang baik, Anda benar-benar cucu saya yang baik, kata Yun Ce sambil buru-buru membantu Xiao Luo Sheng dengan wajah penuh adorasi. Bab 92 Perbendaharaan Sekte. Setelah hubungan kakek cucu ini diakui, urusan yang tersisa akan jauh lebih mudah dikelola. Dokter jenius yang awalnya ingin menepuk pantatnya dan pergi, sekali lagi melihat serius pada kondisi pembuluh darah Xiao Luo Sheng yang mendalam, dan berkata dengan pandangan hati-hati, setelah pergantian peristiwa ini, untuk pulih sepenuhnya sekarang tentu akan menjadi sedikit lebih merepotkan. Pergi dan panggil pelayan yang mengumpulkan obat-obatan sebelumnya, saya perlu memperbaiki obat lagi. Petik 2. Junior ini di sini tidak lain adalah kepala penatua Balai Pengobatan. Saya yang paling akrab dan berpengetahuan luas dengan setiap jenis bahan obat di sekte ini. Senior bisa langsung maju dan mengajar saya. Xiao Baikao membungkuk dan berkata. Niatnya sangat jelas, dia berpikir bahwa jika dia adalah penolong di sini, dia mungkin dapat melihat sedikit keahlian medis dokter jenius ini dengan matanya sendiri, dan mungkin bahkan belajar 1 atau 2 hal ketika dia berada di sana. Yun Ce mengangguk, kalau begitu sebaiknya kau ingat baik-baik.
2 atau 3 40 tahun ungu bunga kayu berkabut, sepotong esensi bunga matahari berdarah, 1 blok Scarlet Spirit Jade yang setidaknya 9 dari 10 murni, 2 galur ginseng salju dingin 108 tahun 8 tahun, 3 strain anggrek jaring pembakaran 12 tahun. Petik 2. Dalam satu nafas, Yun Ce berturut-turut menyebutkan 16 jenis bahan obat berturut-turut, dan menyebutkan satu dari setiap jenis. Xiao Baikao menatap kosong untuk sementara waktu. Ketika Yun Ce selesai berbicara, dia sudah benar-benar terpana di tempat. Dia tidak tahu apakah harus mengangguk, atau tidak mengangguk. Meskipun semua bahan obat ini bisa dianggap berharga, akumulasi dari tabungan sekte cabangnya selama bertahun-tahun bisa dengan mudah mengeluarkan semuanya. Tapi masalahnya adalah bahan-bahan obat yang diinginkan oleh Yun Ce, semuanya ditentukan hingga usia tertentu. Melihat Xiao Baikao terlihat terpana saat berdiri di sana, mata Yun Ce miring ketika dia bertanya, apa? Ini semua bukan hal langka atau aneh. Untuk sekte yang melebihi 1000 tahun, mereka seharusnya mudah diperoleh. Petik 2. Kami memilikinya, tentu saja kami memilikinya. Xiao Baikao segera berkata, tapi, tentang usia mereka. Oh, saya hampir lupa mengingatkan Anda tentang ini. Ekspresi Yun Ce menjadi serius dan berkata dengan serius, ini ramuan obat yang saya minta beberapa saat yang lalu, tidak boleh ada penyimpangan dalam usia mereka. Nah, jika mereka benar-benar tidak dapat ditemukan, menyimpang 1 atau 2 tahun juga seharusnya hampir tidak ada dapat diterima. Tetapi efeknya akan berkali-kali lebih lemah. Perbedaan dalam usia tanaman obat mungkin tidak tampak seperti perbedaan besar, tetapi bahkan jika itu adalah perbedaan 1 bulan, akan ada perbedaan substansial dalam akumulasi esensi alam. Obat olahan berkualitas tinggi sangat keras pada persyaratan usia bahan obat. Bagi mereka yang sangat sulit untuk memperbaiki obat biasa, persyaratan usia bahan obat mereka bahkan semakin ketat hingga bulan. Jadi pergi dengan cepat. Petik 2. Omong kosong gila Yun Ce segera membuat Xiao Baikao menatap kosong. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa pemikiran dewa tangan eksentrik ini terlalu berbeda. Persyaratannya terhadap pengobatan sebenarnya sangat keras sehingga dia sendiri, praktis hanya dukun jika mereka harus dibandingkan. Dia dengan rendah hati membungkuk dengan wajah penuh rasa malu, instruksi senior, junior ini akan mengingatnya. Hanya saja bahkan jika junior ini tahu sedikit tentang metode mengumpulkan dan memurnikan obat, dan sangat akrab dengan apa yang telah saya dengar tentang ramuan obat di sekte sehingga saya bisa mengulanginya secara rinci, usia ini memerlukan untuk obatnya. Belum lagi dia, bahkan Xiao Tianan di sampingnya telah terkejut menjadi linglung. Semua usia ramuan obat yang diperlukan harus tepat, siapa F * bahkan bisa membedakan itu. 1000 tahun, 100 tahun, dan 1 dekade masih bisa dianggap dapat dilihat. Tetapi antara belasan tahun dan beberapa dekade, bukankah semuanya sama? Jangankan bicara soal presisi hingga tahun ini. Mata Yun Ce terbuka lebar saat dia menjawab dengan alis rajutan, tidakkah kamu mengaku sebagai ketua tetua dari Balai Pengobatan Sekte? Bagaimana mungkin Anda tidak tahu pengetahuan kedokteran yang paling dasar? Xiao Baikao menunduk dan tersenyum pahit, senior, di benua ini, keahlian medis Anda sebenarnya sangat besar. Junior ini tidak bisa dibandingkan dengan itu. Jika ada perbedaan besar dalam kematangan, junior ini hampir tidak bisa membedakan mereka. Tetapi untuk lebih tepat pada tahun yang sama, atau bahkan beberapa bulan, junior ini tidak mampu mencapai ini. Petik 2. Yun Ce berpikir sejenak dan kemudian berdiri, baiklah. Saya hanya perlu mengumpulkan mereka secara pribadi. Setelah berbicara, dia berhenti, dan kemudian melambaikan tangannya sekali lagi, lupakan saja. Tempat di mana sebuah sekte menyimpan bahan obat mereka tentu akan menjadi tempat penting nomor 1 sekte dan mungkin saja hanya beberapa anggota sekte yang memenuhi syarat untuk masuk, sehingga akan lebih mustahil bagi orang luar untuk masuk. Bahkan saya, mengerti aturan adat ini. Petik 2. Awalnya, Xiao Tianan secara naluriah menentang usul Dr. Genius untuk secara pribadi mengunjungi perbendaharaan sekte. Itu karena perbendaharaan sekte adalah salah satu area rahasia terbesar sekte tersebut, bahkan di dalam sekte cabang, hanya ada 5 yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Ada 2 kunci untuk perbendaharaan, satu dengan Xiao Baikao, dan yang lainnya dengan Xiao Tianan. Tapi mendengarkan Yun Ce berbicara dengan cara ini, konfliknya malah menghilang tanpa jejak. Dia berpikir dalam hatinya bahwa orang ini adalah tangan dewa yang eksentrik. Di dunia apa dia berada? Di matanya, harta di dalam perbendaharaannya mungkin tidak akan berbeda dengan sampah. Selain itu, alasannya untuk pergi ke perbendaharaan adalah untuk menyelamatkan Xiao Luosheng. Selain itu, ia layak disebut master, untuk menjadi hormat terhadap sekte kecilnya ini. Seperti yang diharapkan dari sikap seorang guru, itu benar-benar mengagumkan. Segera setelah itu, dia buru-buru berkata, tidak. Senior terlalu serius. Meskipun harta sekte adalah tempat yang penting, itu hanya dilindungi terhadap karakter keji. Senior adalah master yang berbakat, bagaimana mungkin Anda menginginkan hal-hal dari sekte cabang kecil kami? Selain itu, putra saya Luosheng baru saja mengakui senior sebagai ayah baptisnya, jadi sekarang Anda juga keluarga sekte saya. Karena kita semua keluarga, dan ini juga untuk putraku Luosheng, apa salahnya memasuki harta karunku? Petik 2. Ya, Xiao Baikao juga berbicara segera setelah itu, junior ini tidak kompeten. Jika senior tidak secara pribadi pergi, saya rasa bahan obat ini masih tidak akan sepenuhnya dikumpulkan besok. Itu akan membuat senior menunggu dengan sia-sia dan memperburuk cedera tuan sekte muda. Petik 2. Perbendaharaan adalah tempat penting yang hanya bisa masuk oleh orang-orang dengan pangkat penatua, dan masuk juga memerlukan persetujuan Xiao Tianan terlebih dahulu.
Xiao Baikao mengikuti. Namun demikian, itu masih pertama kalinya mereka berdua meminta orang luar untuk masuk ke dalam perbendaharaan, namun mereka tidak merasa sedikit pun tidak nyaman atau berpikir bahwa itu tidak pantas. Bagaimanapun, dia adalah tangan dewa eksentrik, untuk memasuki perbendaharaan Anda bahkan memberi Anda wajah. Yun Ce berpura-pura berpikir sejenak dan kemudian mengangguk, itu bagus juga. Namun, meskipun saya agak bersyukur atas kepercayaan Anda kepada saya, ada pepatah yang harus Anda ingat dengan kuat, selalu waspada dengan orang lain. Saya hanya tiba di sekte Anda selama 1 hari, namun Anda membiarkan saya masuk ke kas Anda sendirian. Bahkan jika itu untuk cedera cucu saya, itu masih terlalu terburu-buru dan gegabah. Bagaimana dengan ini, Baikao? Anda mengikuti saya selama seluruh proses pengambilan obat. Juga, meskipun saya sudah hidup selama beberapa ratus tahun, saya tidak pernah benar-benar mengolah kekuatan saya yang dalam. Sampai sekarang, saya hanya di realem mendalam yang baru lahir. Selain itu, saya juga tidak membawa cincin spasial di tubuh saya, Xiao Sek dapat mengetahuinya hanya dengan menyelidiki dengan energi yang mendalam. Saya mengatakan ini untuk membuat Anda tenang, dan memberi saya ketenangan pikiran. Petik 2. Mendalam realem mendalam, tidak ada cincin spasial. Dimaksudkan bahwa tidak mungkin mengambil apapun bahkan jika ia ingin mencuri dari perbendaharaan. Bahkan jika seseorang mengambil sesuatu, tidak mungkin untuk tidak diperhatikan dengan kekuatan mendalam yang tidak signifikan, dan itu lebih mustahil untuk melarikan diri. Setelah kata-kata ini diucapkan, bagian dalam hati Xiao Tianan dan Xiao Baikao tersentuh, dan kekaguman mereka terhadap integritas tegang dokter jenius ini meningkat menjadi ekstrim. Sambil bergerak, Xiao Tianan berkata, meskipun ini adalah pertama kalinya kami bertemu, kekaguman dan rasa terima kasih junior ini terhadap senior melebihi orang lain yang pernah saya temui sepanjang hidup saya. Junior ini lebih suka meragukan diri saya sendiri, daripada meragukan senior. Petik 2. Jangan bicara lagi, Baikao, Anda harus mengikuti saya sepanjang jalan dan tidak boleh lebih dari 3 langkah dari saya. Meskipun saya sering tidak menentu sepanjang hidup saya masih orang yang bersih dan jujur yang tidak mengizinkan satu noda pun. Cedera cucu saya tidak bisa ditunda lagi, mari kita segera pergi. Petik 2. Iya, jawab Xiao Baikao saat dia membawa Yun Ce langsung menuju perbendaharaan cabang sekte. Setelah Xiao Baikao dan Dr. Jenius pergi, Xiao Tianan duduk di tepi tempat tidur Xiao Luosheng. Melihat kondisi menyedihkan Xiao Luosheng sekarang, dia tiba-tiba tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran, tetapi sebaliknya, memiliki wajah yang penuh dengan sukacita, Luosheng. Kali ini, Anda harus sangat berterima kasih pada Yun Ce itu. Apakah Anda tahu orang seperti apa Dr. Jenius ini? Itu bahkan cukup untuk membuatmu takut jika aku mengatakannya. Dia dapat dianggap sebagai dokter jenius nomor 1 di benua langit yang mendalam ini. Meskipun dia bukan milik sekte atau klan, dia telah menyelamatkan tuan dan ahli yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang yang ingin mendapatkan sisi baiknya, sama sekali, tidak lebih lemah dari sekte manapun di Kekaisaran Angin Biru. Dia sekarang ayah baptismu, dia secara alami akan mendukungmu mulai sekarang. Pada saat itu, bahkan jika Anda berada di sekte utama, mereka juga akan memperlakukan Anda seperti harta karun. Jika Anda dapat membangun hubungan yang baik dengan tangan dewa eksentrik ini, itu akan seperti memiliki satu lagi. Tidak, lebih dari satu kehidupan lagi. Petik 2. Xiao Luosheng juga memiliki ekspresi penuh kegembiraan di wajahnya, dan bahkan rasa sakit di tubuhnya terasa menyegarkan saat menyakitinya. Dia mencengkeram tangan kanannya dan berbicara sambil mengepalkan giginya, tidak perlu ayah khawatir, karena saya terlihat seperti cucunya, saya punya cara untuk memahami dengan kuat Huang Fu He ini. Adapun Yun Ce, aku memang akan sangat berterima kasih padanya. Apa yang dikatakan ayah itu benar, aku harus membalas dendam dengan tanganku sendiri. Pada saat itu, saya akan melumpuhkan tangan dan kakinya, dan menghancurkan semua tulangnya. Saya akan menghancurkan semua meridian dan nadi yang dalam. Aku akan membuat hidupnya lebih sengsara daripada mati. Petik 2. Xiao Luosheng tumbuh dalam kekaguman terhadap orang lain dan tidak pernah sebelumnya, apakah dia menderita penghinaan dan pelanggaran semacam ini. Meskipun dia membawa kondisinya saat ini ke dirinya sendiri, itu tidak akan menghentikan kebenciannya terhadap Yun Ce merembes jauh ke dalam sumsumnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Yun Ce sengaja mengunjungi di sini untuk menghabisinya, setelah dia gagal membunuh dia dengan pukulan berat dari sebelumnya. Membiarkan seekor ular hidup setelah mengalahkannya adalah dosa, dan melepaskan seekor harimau kembali ke gunung akan membawa malapetaka bagi keluarga seseorang. Ini adalah kredo yang dengan kuat ia ukir ke dalam hatinya setelah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Perbendaharaan sekte cabang terletak di bawah aula obat. Tidak hanya terselubung, tetapi juga memiliki 7 garis pertahanan. Gerbang utama perbendaharaan adalah gerbang batu setinggi lebih dari 3 meter. Xiao Baikao mendorong pelat bundar bermotif aneh ke dalam slot di sebelah gerbang batu dan perlahan-lahan memutarnya. Seketika, pintu batu perlahan mulai naik ke atas disertai dengan gemuruh yang memekakkan telinga. Suara ini cukup untuk mentransmisikan dengan jelas ke permukaan, yang memberitahu orang-orang di dekatnya bahwa seseorang telah memasuki perbendaharaan. Ada 3 jenis gerbang batu dan masing-masing dari mereka kira-kira setebal 1 kaki. Suara setiap pembukaan pintu bahkan lebih keras dari yang sebelumnya. Jika seseorang yang tidak diundang datang, hanya membuka gerbang saja sudah cukup untuk mengingatkan setengah dari sekte. Dengan 3 pintu terbuka, sebuah terowongan lebar muncul di depan mereka. Xiao Baikao berkata sambil membungkuk, Senior Huang Fu, tolong. Petik 2. Yun Ce juga tidak lagi sederhana dan berjalan maju dengan langkah besar. Pada saat yang sama, dia masih tidak lupa untuk mengingatkannya, kamu tidak boleh 3 langkah dariku. Huff, saya tidak ingin ada orang yang membicarakan rumor palsu tentang saya. Petik 2.
Xiao Baikao setuju dengan mulutnya tetapi dia membuat senyum masam di dalam hatinya. Pikirkan tentang hal itu, siapa yang senior ini? Apakah dia akan repot-repot mencuri barang-barang dari tempat kecil ini? Bahkan jika dia benar-benar menginginkannya, tanpa kekuatan dan cincin ruang yang dalam, dia pada dasarnya tidak bisa mengambil banyak hal. Ketika mereka berjalan ke dalam perbendaharaan Xiao Sekte, deretan rak terbuat dari kayu hitam muncul dalam penglihatan mereka. Xiao Baikao naik dan memperkenalkan, rak kayu hitam ini semuanya digunakan untuk menyimpan bahan obat. Bahan obat yang dibutuhkan senior dapat ditemukan di sini. Selain itu, eliksir, harta langka, inti yang dalam, bersama dengan berbagai jenis kristal ungu, logam yang tidak biasa, batu giok berharga, senjata, baju besi, dan bahkan sekte seni yang dikumpulkan sekte kami selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa akumulasi ribuan tahun sekte kami, semuanya disimpan secara rahasia di sini. Petik 2. Saat dia berbicara, wajah Xiao Baikao merasa sangat bangga. Yun Ce mengelus jenggotnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan ukuran sekte Anda, untuk memiliki persediaan seperti itu cukup bagus. Petik 2. Itu memang cukup bagus. Ayah ini di sini memiliki keterampilan dan harta penyulingan obat yang tak tertandingi antara langit dan bumi, namun terganggu oleh masalah bahan obat sampai menangis tanpa air mata. Persediaan sekte berusia 1000 tahun, saya tentu saja tidak datang ke sini dengan sia-sia. Bab 93 Jiwa Macan. Perbendaharaan sangat besar dan memiliki setidaknya beberapa ribu meter persegi ruang. Yun Ce berjalan lurus menuju area penyimpanan ramuan obat, dia berdiri tepat di sebelah deretan rak laci kayu hitam, dengan menghirup hidungnya, dia langsung berbicara, laci keempat dari atas di depan, yang diposisikan di sebelah kanan laci itu adalah 2 potong 36 tahun esensi bunga matahari darah tua, ambil 1 potong. Petik 2. Xiao Baikao menjadi kaget di tempat. Label laci kayu hitam yang menyimpan bahan obat semuanya disembunyikan di papan nama yang diposisikan di bagian paling atas. Jika seseorang tidak menurunkan papan nama dengan tangan mereka, tidak mungkin untuk membaca apa yang tertulis di sana. Ada lebih dari 1000 jenis bahan obat di sini, dan bahkan Xiao Baikao yang paling sering berkunjung ke sini, hanya tahu perkiraan posisi sebagian besar bahan obat. Jika dia tidak menurunkan papan nama, akan sulit baginya untuk menemukannya secara akurat. Namun dokter jenius ini dari setidaknya 2 langkah jauhnya, yang menghadapi hutan laci kayu hitam yang tertutup rapat, benar-benar mampu berteriak bahan obat yang tersimpan di dalamnya. Xiao Baikao maju dan membuka laci. Benar saja, esens darah bunga matahari ada di sana. Meskipun dia tahu keterampilan medis, tangan dewa eksentrik, ini menembus langit, dia masih sangat terkejut dan lebih yakin sampai ekstrim. Dia diam-diam berseru, bahwa seorang dokter jenius, benar-benar seorang dokter jenius, dan dia tidak akan pernah mencapai ranah ini seumur hidupnya. Yun Ce berjalan melalui hampir setengah dari area penyimpanan bahan obat, dan mengumpulkan sekitar 7 atau 80% dari bahan yang diperlukan sambil tidak membuka laci tunggal selama proses itu. Namun, posisi dan usia bahan obat yang diperlukan yang dibicarakannya tepat pada titik, kekaguman dan keheranan Xiao Baikao di dalam hatinya semakin dalam dengan setiap bagian dari ramuan obat yang diperintahkan kepadanya untuk diambil. Dia adalah kepala penatua yang bermartabat dari aula pengobatan sekte terbesar New Moon City, namun ketika berlari di belakang Yun Ce dengan punggungnya membungkuk dan dengan hati-hati mengikuti perintahnya untuk mengambil obat, dia sendiri tidak merasa bahwa itu tidak pantas sedikit pun, alih-alih, dia merasa itu semacam kehormatan. Bahan obat hampir tepat, di mana spirit jades disimpan, kata Yun Ce setelah dia selesai memilih bahan obat. Sambil membawa kotak kayu hitam yang penuh dengan bahan obat, Xiao Baikao berjalan di depan Yun Ce dan berkata dengan hormat, spirit jades biasanya disimpan bersama dengan artefak yang berharga, di area terdalam dari perbendaharaan. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Baikao membawa Yun Ce ke bagian terdalam dari perbendaharaan. Semakin dalam mereka pergi, semakin tebal konsentrasi aura spiritual. Apa yang menyimpan giok berharga itu bukan lagi kayu hitam, melainkan giok dingin, yang lebih dari beberapa lusin kali lebih jarang dan lebih berharga daripada kayu hitam. Setidaknya 100 rak batu giok dingin dipajang di depan Yun Ce, dan hanya 100 rak batu giok dingin ini, sudah sangat berharga. Sebenarnya ada aroma Purple Vein Heaven Crystal, dan kemurniannya identik dengan yang ada di aula sebelumnya. Saya menganggap itu bagian yang sama. Petik 2. Iya, itu bagian yang persis sama. Sekte kami hanya sekte kecil. Untuk memiliki sepotong kecil Purple Vein Heaven Crystal sudah sangat sulit. Xiao Baikao mengangguk, dan pada saat yang sama, kekaguman di dalam hatinya bahkan lebih, tidak mampu meningkatkan lebih jauh. Bahan obat memiliki bau yang dapat diidentifikasi, tetapi aura spiritual kristal berharga dan roh jade tidak konkret seperti bau bahan obat. Dengan mengendus-endus hidungnya, bukan hanya dokter jenius ini mampu mengenali Purple Vein Heaven Crystal, ia juga mampu mengidentifikasi kemurniannya. Semakin lama Xiao Baikao berhubungan dengan dokter jenius ini, semakin rendah perasaannya. Dia sangat merasakan bahwa dokter jenius ini hanyalah gunung besar yang puncaknya tidak terduga. Di depannya, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai benjolan lumpur. Sepotong ungu surga kristal berurat ini awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai persembahan kepada sekte utama pada akhir tahun ini, tetapi itu harus diambil untuk insiden yang Sek Master Xiao. Beruntung senior yang membantu, senior tidak hanya menyelamatkan tuan sekte muda sekte kami, tetapi juga menyelamatkan harta surgawi semacam ini. Kami benar-benar tidak tahu cara membalas budi yang diberikan senior kepada kami. Xiao Baikao berbicara dengan sangat emosional. Oh, Anda harus menawarkan harta berharga seperti itu ke sekte utama setiap tahun. Tanya Yun Ce. Dia tahu bahwa sekte cabang harus menyumbangkan persembahan kepada sekte utama. Namun,
Harta surgawi semacam ini seperti Purple Vein Heaven Crystal, sangat sulit diperoleh, bahkan untuk 4 sekte utama. Jika mereka harus menyumbang hal-hal tingkat ini setiap tahun, itu akan terlalu keras. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Sekte utama menetapkan bahwa kontribusi lebih dari 100.000 koin ungu yang mendalam sudah cukup. Sekte utama akan memberi kami pelet dengan kualitas terbaik yang disempurnakan di sekte utama setiap tahun. Semakin banyak kita berkontribusi, semakin banyak sekte utama akan memberikan kembali. Kadang-kadang, bahkan ada keterampilan mendalam tingkat tinggi dan artefak yang berharga. 1 tahun, 100.000 koin ungu yang dalam. Yun Ce sedikit tersentak secara rahasia. Sekte Xiao ini, sebenarnya adalah vampir penghisap darah. Namun, sekte cabang ini masih harus dengan patuh menyerahkan kontribusi. Kalau tidak, tanpa pelet sekte utama dan hadiah kembali, sekte akan perlahan memburuk. Jika bahkan judul, Sekte Cabang Xiao Sekte, telah dihapus, maka sekte cabang ini bahkan tidak akan memiliki apapun untuk mendukung mereka lagi. Ketika berbicara tentang artefak berharga kelas tinggi, Xiao Baikao teringat sesuatu. Dia berbalik dan menunjuk ke arah pedang panjang putih pucat yang berada di tengah rak senjata di belakangnya, dan berkata dengan wajah bangga, "Senior tolong lihat, nama pedang ini adalah Jiwa Harimau, dan merupakan nomor 1 yang berharga harta yang sekte utama telah berikan kepada kami selama bertahun-tahun ini. Itu juga satu-satunya artefak mendalam bumi di dalam kota bulan baru ini, dan sangat langka bahkan di sekte utama." Rumor mengatakan bahwa itu secara pribadi dihancurkan oleh kepala penatua dari Swordsmithing. Tubuh pedang itu diresapi dengan kekuatan bumi mendalam White Tiger mendalam core bersama dengan jiwa yang belum tersebar, dan dapat dengan mudah mengiris artefak mendalam yang terbuka di bawah Earth Realm Realm. Jika dilaburi dengan energi yang mendalam, seseorang bahkan dapat mendengar raungan harimau. Sekte Guru selalu menganggap ini sebagai salah satu harta paling berharga dalam beberapa tahun terakhir ini, dan bahkan tidak mau menggunakannya sendiri. Dia hanya berharap untuk memberikannya kepada Tuan Sekte Muda pada hari pernikahannya yang besar, sehingga Tuan Sekte Muda akan menjadi harimau yang telah menumbuhkan sayap. Petik 2. Pedang, Jiwa Harimau, ini memiliki panjang pedang 3 kaki dan 3 inci, seluruh tubuh pedang itu berwarna putih, namun itu bukan putih yang berkilau seperti sepotong batu giok, tetapi sebaliknya, sejenis putih pucat yang aneh. Tubuh pedang itu tidak teratur dan sedikit terdistorsi. Di bawah pandangan yang lebih dekat, tampak seolah-olah itu dibuat dengan merakit tulang harimau bersama-sama sepotong demi sepotong. Meskipun dia sangat jauh, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh pedang itu memancarkan semacam aura bermusuhan yang membuat orang sangat tidak nyaman. Dan ini, sebenarnya adalah pedang mendalam bumi. Itu memang pedang yang cukup bagus. Yun Ce menatap Tiger Soul Sword, dan perlahan mengangguk. Karena bahkan senior mengatakan itu, Tuan Sekte Muda pasti akan sangat menyukainya ketika saatnya tiba. Jawab Xiao Baikao. Setelah dia membuat Xiao Baikao mengambil sepotong jade roh Scarlet yang sangat murni dan sepotong jade roh air, semua bahan yang diperlukan dikumpulkan. Yun Ce tidak menunjukkan minat sedikit pun pada perbendaharaan ini, dan berjalan dengan bersih menuju pintu keluar perbendaharaan. Selama seluruh proses, kedua tangannya selalu berada di belakang punggungnya. Semuanya diambil oleh Xiao Baikao, dia bahkan belum pernah menyentuh kotak itu. Setelah keluar dari perbendaharaan, Yun Ce bergegas langsung menuju ruang obat untuk memperbaiki obat. Xiao Baikao, yang berjaga di luar, membacakan semua yang terjadi di dalam perbendaharaan kepada Xiao Tianan dari awal hingga akhir, dan tidak bisa berhenti memuji kemampuannya yang seperti dewa dalam mengidentifikasi obat melalui laci bersama dengan integritas yang menakjubkan dari tidak menyentuh apapun. Xiao Tianan, bagaimanapun, dengan tenang tersenyum dan berkata, ini persis gaya seorang ahli. Selain itu, dengan level dan pengalaman Huang Fuhe, selain Purple Vein Heaven Crystal, mungkin tidak ada apapun yang ia anggap layak di seluruh perbendaharaan. Sik, ngomong-ngomong, aku bahkan meragukan identitasnya sebagai Huang Fuhe. Saat ini, saya benar-benar tidak akan percaya bahkan jika Anda mengatakan kepada saya bahwa dia bukan Huang Fuhe. Petik 2. Tanda pisah 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 tanda pisah. Tanpa disadari, Yun Ce sudah tinggal di Sekte Cabang Xiao Sekte selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, Xiao Tianan dan Xiao Luosheng melewati setiap hari dengan heran dan kejutan yang menyenangkan. Untuk sepenuhnya memperbaiki meridian yang benar-benar hancur, awalnya tidak mungkin tanpa mengandalkan Purple Vein Heaven Crystals. Bahkan dengan Purple Vein Heaven Crystals, tidak mungkin untuk melakukannya dengan sempurna, dan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Tapi, hanya dengan 3 hari, dan hanya 3 hari, semua meridian Xiao Luosheng yang rusak terhubung lagi, dan menjadi semakin kuat. Tingkat pemulihan begitu besar sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk percaya, bahkan ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terhadap dokter jenius yang turun dari surga ini, mereka semakin mendewakannya. Kakek, yang keluar dari mulut Xiao Luosheng bahkan lebih halus dan penuh kasih sayang. Itu praktis lebih intim daripada dia memanggil kakek biologisnya. Beberapa hari terakhir ini, Yun Ce akan menuju ke kas setidaknya 3 kali sehari, dan akan memanggil Xiao Baikao untuk mengikutinya setiap saat. Itu sama seperti biasanya, dia benar-benar menolak untuk menyentuh apapun, dan pergi tepat setelah mengumpulkan materi. Senior, kau tahu, cedera meridian anakku menjadi lebih stabil. Saya percaya bahwa dengan senior di sini, dalam waktu 1 bulan, semua meridiannya yang rusak akan benar-benar pulih. Tetapi cedera pada pembuluh darah yang dalam. Bisakah saya bertanya apa yang telah direncanakan senior? Selama 3 hari berturut-turut, semua Yun Ce yang disembuhkan adalah luka pada lengan dan meridian Xiao Luosheng, tetapi tidak pernah menyentuh urat nadi yang hancur lebur.
Jika vena yang dalam tidak bisa disembuhkan, maka Xiao Luosheng hanya akan menjadi cacat. Dan semakin lama ditunda, semakin sulit untuk diperbaiki. Dia tidak memiliki sedikit pun keraguan dalam seni penyembuhan, jenius Dr. Huang Fu, ini pada saat ini. Tetapi melihat bahwa dia masih belum menyentuh masalah pembuluh darah tangan yang mendalam, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa terganggu di dalam tubuhnya. Hati. Setelah mendengar kata-kata Xiao Tianan, Yun Ce sedikit merenung, dan berkata, Sekte Tuan Xiao, saya awalnya ingin mulai menyembuhkan pembuluh darah yang mendalam di lengannya pada hari pertama. Namun, saat itu Xiao Luosheng telah menerimaku sebagai kakeknya, dan menjadi cucuku, untuk masalah vena yang dalam, saya harus mempertimbangkan lebih banyak lagi. Petik 2. Pertimbangkan lagi. Apa maksud senior? Bagian dalam hati Xiao Tianan bergerak. Yun Ce melirik ke samping, membelai janggutnya, dan berkata kepada Xiao Luosheng dengan wajah penuh kelembutan, cucu saya, apakah Anda ingin menjadi tuan yang tak tertandingi? Ketika dia mengatakan itu, hati Xiao Luosheng dan Xiao Tianan dengan keras melompat dan mereka sendiri, hampir melompat karena kegembiraan. Xiao Luosheng dengan panik mengangguk, iya, tentu saja saya lakukan, cucu ingin bahkan ketika bermimpi. Yun Ce perlahan mengangguk, dan berkata, melihat pembuluh darah Anda saat ini, tingkat kekuatan Anda yang sebelumnya seharusnya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir, bukan? Dengan kekuatan seperti ini, Anda harus dianggap cukup baik di kelompok usia yang sama di kota kecil ini. Namun, Anda memiliki lebih dari satu perbedaan dunia dari tingkat master yang tak tertandingi. Saya telah melihat banyak anak muda yang kuat dalam hidup saya. Dengan usia yang sama dengan Anda, beberapa bahkan sudah mencapai alam mendalam roh. Dan bahkan alam mendalam bumi. Beberapa kalimat omong kosong Yun Ce membuat Xiao Luosheng dan Xiao Tianan terengah-engah. Setelah mencapai alam mendalam roh dan alam mendalam bumi dengan usia 16 atau 17 tahun. Apakah seseorang seperti ini benar-benar ada? Bisakah itu dianggap manusia? Itu hanya monster. Mengembalikan urat nadimu bisa dianggap sebagai sepotong kue bagiku. Namun, Anda kemudian harus mulai berkultivasi dari alam mendalam dasar. Tapi dengan kakekmu di sini, setelah urat nadimu pulih, ada cara untuk membiarkanmu langsung masuk ke bumi. Hebat, alam. Beberapa kalimat yang Yun Ce ucapkan setelahnya, seperti ranjau darat yang meledak di telinga ayah dan anak dengan nama keluarga Xiao. Itu membuat mereka menatap dengan mulut ternganga. 16 tahun, ke alam mendalam bumi segera. Jika orang lain mengatakan ini, ayah dan anak bernama Xiao pasti akan menganggapnya orang gila. Namun, siapa orang ini? Dia adalah tangan dewa eksentrik. Pria luar biasa yang bisa disebut dokter jenius nomor 1 dari benua langit yang mendalam. Semua kemampuan yang dia tunjukkan selama beberapa hari terakhir ini telah membuat mereka menatap dengan mata terbelalak. Bagaimana mungkin kata-katanya salah? Xiao Luosheng merasa sangat diberkati sehingga dia hampir pingsan. Dia bertanya dengan bibir bergetar, kakek, ini, benar-benar ada cara seperti itu? Hehe. Apakah kakekmu di sini tampaknya seseorang yang membuat janji kosong? Yun Ce, ramah, tersenyum, di bawah langit, hanya aku yang bisa mencapai metode ini. Dan untuk melakukannya, dua prasyarat diperlukan. Yang pertama, adalah pembuluh darah yang hancur, seperti untuk yang kedua. Apa itu? Xiao Tianan maju selangkah dan dengan tidak sabar bertanya. Untuk mencapai alam mendalam bumi pada usia 16, itu tidak pernah dilihat atau bahkan didengar sebelumnya di Kekaisaran Angin Biru ini. Jika itu benar-benar tercapai, maka putranya Xiao Luosheng, pasti akan menjadi nomor 1 generasi muda Kekaisaran Angin Biru. Selain itu akan menjadi belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan ada orang yang bisa mencapai ini setelah. Hanya dengan memikirkannya, dia sudah demam sampai gemetar, dari atas ke bawah. Dragon Core, Yun Ce perlahan menjawab. Bab 94 Pemerasan. Inti naga, Xiao Tianan terkejut, dan kemudian berkelana lebih jauh, tidak mungkin. Inti mendalam naga. Betul, Yun Ce mengangguk dan membuat gerakan yang tampaknya mendalam saat dia perlahan berbicara, vena yang dalam adalah salah satu hadiah terbesar surga bagi umat manusia. Itu telah memungkinkan manusia untuk memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kemampuan mereka sendiri. Tetapi karena keberadaan urat nadi yang dalam ini, maka perlu bagi surga untuk memberlakukan seperangkat aturan dan hukum kodrat. Baik itu seorang jenius atau salah satu talenta yang biasa-biasa saja, maka perlu pertumbuhan dan kekuatannya untuk meningkat secara progresif, melawan ini sama dengan memberontak melawan surga. Petik 2. Namun, jika urat nadi Anda telah rusak, maka mereka tidak lagi utuh, dan dapat dikatakan bahwa mereka tidak lagi harus mengikuti aturan yang harus dimiliki oleh pembuluh darah yang dalam. Saat ini, cucu saya Luosheng mengalami patah pembuluh darah, dan hampir lumpuh. Untuk mematahkan kondisi ini, selama kita bisa mendapatkan inti naga yang dalam, maka aku bisa menemukan cara untuk mengeluarkan energi inti dan memasukkannya ke dalam pembuluh darahnya yang rusak. Saya kemudian dapat memperbaikinya sekali lagi dan membiarkan Luosheng memulai dari awal dengan pembuluh darah yang dalam yang di atas rata-rata. Di antara binatang buas, energi inti naga yang paling dalam adalah yang paling mirip dengan manusia. Oleh karena itu, hanya inti naga yang mendalam yang akan bekerja dan semakin tinggi nilainya, semakin baik. Petik 2. Tentu saja, kata-kata Yun Ce adalah omong kosong, tapi Xiao Tianan dan Xiao Luosheng menganggap semuanya seolah-olah itu adalah keputusan surga. Tetapi tidak heran mereka melakukannya, setelah semua, kata-kata ini keluar dari mulut eksentrik God Hand sendiri dan fakta bahwa mereka tidak tahu apa artinya, itu wajar saja. Mereka hanya merasa bahwa kata-katanya sangat misterius dan luar biasa. Namun pada saat yang sama, wajah Xiao Tianan jatuh, di dunia ini, untuk teknik rahasia yang begitu indah ada. Tapi,
Asteris desa asteris, naga dipuja sebagai salah satu makhluk yang paling dihormati dan kuat, dan bahkan yang paling dewasa naga dari tingkat mendalam Sky. Kor mendalam Sky sangat berharga sehingga bahkan jika itu adalah sekte utama, hanya ada beberapa, apalagi kor naga. Bagi Luo Sheng untuk dapat bertemu senior, sudah merupakan keajaiban yang diberikan oleh surga. Namun, inti naga ini yang Anda minta, tidak mungkin ditemukan. Petik 2. Hahaha, Yun Ce tertawa datar, tidak mungkin menemukan. Tidak, di depan mata Anda, sudah ada tempat di mana Anda dapat mencarinya. Tidak hanya itu bahkan Kaisar Inti Naga yang mendalam. Petik 2. Apa? Kaisar mendalam Dragon Core? Xiao Tianan tanpa sadar berteriak kaget. Hal macam apa yang merupakan core mendalam Kaisar? Itu adalah sesuatu yang bahkan sekte utama tidak berani mengingini. Bagi sekte cabang sekecil itu seperti sekte mereka, itu bahkan lebih merupakan barang suci dari legenda. Adapun Kaisar Inti Naga mendalam, bahkan bisa dikatakan sebagai Kaisar-Kaisar Inti, legendaris yang bahkan dapat memungkinkan seorang praktisi di puncak alam mendalam langit untuk dengan mudah menembus kemacetan dan melangkah ke dunia Kaisar mendalam. Di mana aku bisa menemukannya? Jika saya bisa membelinya dari sana, saya pasti akan mendapatkannya, bahkan jika itu berarti menghabiskan seluruh kekayaan sekte. Xiao Tianan berbicara dengan gelisah. Meskipun informasi ini datang secara pribadi dari tangan dewa eksentrik, Xiao Tianan tidak berani mempercayainya. Bagaimana mungkin suatu benda yang cukup ajaib untuk mengguncang seluruh kekaisaran angin biru, untuk muncul di kota bulan baru yang kecil ini? Bahkan jika itu benar, saat ini, kota bulan baru seharusnya sudah dipenuhi oleh para pelancong dari seluruh negeri. 4 hari yang lalu, ketika aku melewati persekutuan Merchant Black Moon cabang New Moon City, aku kebetulan menangkap bau dari Dragon Core, dan itu juga salah satu dari Great Kaisar mendalam. Sepanjang hidupku, jika jumlah core mendalam tingkat tinggi yang pernah aku kerjakan tidak berjumlah 100.000, itu masih sekitar 80.000, itu tentu saja Kaisar mendalam naga inti. Pada saat itu, saya juga tidak berani percaya pada awalnya, dan bahkan berdiri di pintu sebentar lagi untuk memverifikasinya. Yun Ce melihat ekspresi terkejut Xiao Tianan dan berkata, agar Kaisar mendalam Dragon Core muncul dari kota bulan baru yang sangat kecil, itu memang aneh, tetapi melihat bahwa itu dari persekutuan pedagang bulan hitam, itu juga akan bisa dimengerti. Kaisar mendalam Dragon Core ini pasti berasal dari cabang utama, tetapi kemana itu harus dikirim, itu akan menjadi misteri. Petik 2. Xiao Tianan mendengarkan sambil linglung dan jantungnya terus-menerus melonjak. Mata Xiao Luosheng sudah sebesar piring saat dia berteriak, ayah, kakek adalah dokter jenius nomor 1 di negara ini, dia pasti tidak melakukan kesalahan. Anda harus menemukan cara untuk membantu saya mendapatkan Kaisar mendalam Dragon Core. Seluruh hidup saya, dan masa depan sekte cabang kami sepenuhnya bertumpu pada kakek dan Kaisar Inti Naga Inti ini. Petik 2. Berita persekutuan pedagang bulan hitam sebenarnya memiliki Kaisar mendalam Naga Core juga telah sangat mengejutkan Xiao Tianan, tapi dia tidak diragukan lagi mempercayai kata-kata Yun Ce. Sudut mulutnya bergerak-gerak ketika dia dengan getir bergumam, karena ini adalah pengetahuan senior, maka itu pasti salah. Tapi New Moon City kecil kita sama sekali tidak layak memiliki objek yang sama salehnya dengan Kaisar mendalam Dragon Core. Mungkin cabang utama New Moon Merchant Guild telah bersiap untuk menjualnya kepada beberapa makhluk hebat, dan hanya meninggalkannya di kota New Moon sementara. Saya tidak lebih dari master sekte dari sekte cabang kecil milik Xiao Sek, bahkan jika aku tahu bahwa Kaisar mendalam Dragon Core saat ini memiliki persekutuan Merchant Black Moon, juga sangat mustahil bahwa mereka bersedia menjualnya kepadaku. Bahkan jika mereka mau mencapai kompromi dan menjualnya, pada dasarnya tidak mungkin bagi kita untuk membeli Kaisar mendalam inti naga. Petik 2. Aku sudah memikirkan aspek ini. Yun Ce mulai meraba-raba sakunya. Setelah mengaduk-aduk waktu yang lama, ia akhirnya mendapatkan kartu mata uang mendalam ungu yang mengkilap, kartu persis yang diberikan petugas itu saat pertama kali ia mengunjungi Guild Merchant Black Moon. Setelah meletakkannya di telapak tangan Xiao Tianan, dia dengan acuh tak acuh berbicara, sekitar 30 tahun yang lalu, pemilik Perserikatan Pedagang Bulan Hitam telah disergap oleh musuh dan menderita luka-luka berat setelah pertarungan sengit. Setelah nyaris lolos dengan hidupnya, saya merawatnya kembali ke kesehatan. Dia telah menyerahkan kartu mata uang mendalam ini kepada saya, dan mengklaim bahwa dengan kartu mata uang mendalam ini, saya dapat membeli apapun yang saya inginkan dengan harga terendah dari Guild Merchant Black Moon manapun di benua ini. Selama 30 tahun, saya tidak pernah menggunakan kartu mata uang mendalam ini, tetapi selalu membawanya, jika terjadi keadaan darurat. Karena telah dikaruniai oleh pemilik, itu harus digunakan. Petik 2. Dari pemeriksaan asli Xiao Tianan, itu hanya kartu ungu emas yang sangat biasa. Tetapi setelah mendengar bagaimana itu terjadi, kedua tangannya gemetar begitu gelisah sehingga dia hampir menjatuhkan kartu emas ungu itu. Pemilik Black Moon Merchant Guild, dia sebenarnya adalah penguasa nomor 1 di seluruh benua langit yang mendalam. Dia adalah sosok yang mengesankan yang kekayaan dan pengaruhnya menembus langit. Baginya untuk secara pribadi memberikan kartu ungu emas ini, di samping kata-kata yang dia katakan. Nilai kartu ungu emas ini, jelas tidak lebih rendah dari kartu Kor Kaisar Naga Mendalam. Senior, jika ini diberikan kepadamu oleh pemilik persekutuan Merchant Black Moon, maka kartu ungu emas ini terlalu berharga. Fakta bahwa senior tidak ragu untuk mengeluarkannya demi Luo Sheng, junior ini benar-benar tidak tahu cara membalas budi besar ini. Xiao Tianan berkata dengan emosional sambil memegang kartu ungu emas di tangannya. Yun Ce tertawa kecil, dan ekspresinya mengungkapkan jejak melankolis, Luo Sheng adalah cucu saya. Sebagai kakeknya, bukankah wajar bagiku untuk melakukan ini? Ini juga bisa dianggap aku menggunakan Luo Sheng untuk menebus penyesalan dari tahun itu. Petik 2. Luo Sheng, cepat terima kasih kakekmu, kata Xiao Tianan keras.
Xiao Luosheng segera berjuang untuk bangkit dan membungkuk dengan hormat kepada Yun Ce. Dia sangat tersentuh secara emosional sehingga dia praktis sampai meneteskan air mata. Luosheng akan menyimpan kebaikan hati kakek dalam hatinya selamanya. Luosheng pasti akan berbakti kepada kakek di masa depan. Jika tidak, aku akan disambar petir, karena bahkan langit dan bumi tidak akan mentolerir itu. Petik 2. Sudut mulut Yun Ce terangkat, dan dia tertawa dengan ekspresi yang sangat memuaskan. Dia menepuk pundak Xiao Luosheng dan berseri-seri saat dia menjawab, bagus, bagus, kau benar-benar cucuku yang baik. Kakek tidak menginginkan hal lain selain mendengar Anda memanggil saya kakek beberapa kali setiap hari. Hanya ini akan menghangatkan hatiku. Tuan Xiao Sekte, masalah ini tidak boleh ditunda. Anda harus segera mengambil kartu mata uang ungu ini dan secara pribadi melakukan perjalanan ke persekutuan Merchant Black Moon. Saya 100% yakin bahwa ada kaisar mendalam Dragon Core di sana. Namun, bagaimana Anda akan memperoleh informasi ini dari mereka, itu akan menjadi keahlian Anda. Juga, yang terbaik adalah membawa Xiao Baikao bersamamu, dia harus bisa mengidentifikasi apakah itu kaisar inti naga mendalam atau tidak. Petik 2. Ya, junior ini akan memanggil Penatua Baikao untuk pergi bersamaku ke Black Merchant Guild sekaligus. Bahkan tanpa pengingat Yun Ce, Xiao Tianan tahu bahwa ini adalah masalah yang paling baik ditangani secara pribadi, dan semakin tenang dan rahasia perjalanan ini, semakin baik. Jika berita tentang kota bulan baru yang memiliki kaisar mendalam naga inti menyebar, dampaknya tidak akan terbayangkan. Sangat cepat, Xiao Tianan memanggil Xiao Baikao. Kedua orang itu bersiap untuk pergi ketika Yun Ce menghentikan mereka, dan berkata, jarak dari sini ke Merchant Black Moon cukup jauh. Selain itu, masalah kaisar mendalam inti ini penting, jadi bahkan jika Anda berhasil membelinya pada akhirnya, itu akan mengharuskan Anda untuk menghabiskan banyak waktu. Dalam durasi ini, saya telah mampir ke kas Anda secara sporadis berdasarkan kondisi Luosheng. Karena itu, Anda harus menyerahkan kunci ke kas kepada seseorang yang dapat Anda percayai. Petik 2. Ini, setelah Xiao Tianan dan Xiao Baikao saling memandang, Xiao Baikao dengan tangkas mengeluarkan kunci ke kas, dan berkata, Senior, ada total 2 kunci ke kas, dan mereka selalu dengan ini Junior dan Master Sekte. Itu tidak pernah diberikan kepada orang ketiga, dan kami tidak pernah berani melakukannya dengan cara apapun. Saat memikirkannya, satu-satunya orang yang saat ini dapat kami lewati adalah Anda, Senior. Jika suatu saat, Senior perlu mendapatkan jamu atau batu berharga, Anda dapat masuk dengan kunci ini kapan saja. Petik 2. Yun Ce memelototi, lalu dengan keras mengayunkan tangannya, dan berkata dengan sedih, omong kosong. Kunci dari perbendaharaan Anda, bagaimana ia bisa secara sewenang-wenang mendarat di tangan orang luar? Anda berdua sudah mendekati 1 abad, bagaimana Anda masih bisa melakukan hal-hal dengan sangat tidak bertanggung jawab? Xiao Tianan tertawa, kunci perbendaharaan ini, jelas tidak boleh hanya diberikan kepada siapapun. Namun, meskipun saya hanya kenal sebagai senior selama beberapa hari, Baikao dan saya menjunjung tinggi keterampilan medis dan karakter mulia Anda, kami tidak bisa merasa lebih nyaman meninggalkannya di tangan Anda. Selain senior, kami pasti tidak akan berani membagikannya kepada orang lain. Selain itu, selama kita pergi, kondisi cedera Luosheng dapat berubah setiap saat. Jika itu terjadi, kita harus mengganggu senior untuk melakukan lebih banyak untuk kita, tetapi jika ada keterlambatan dalam perawatan karena Anda tidak dapat memperoleh apapun dari Traisuri, itu akan menjadi. Jadi kita harus meminta senior untuk mengambil ini kunci. Petik 2. Yun Ce masih memiliki ekspresi yang sulit di wajahnya, tetapi setelah berunding untuk sementara waktu, dia akhirnya menghela nafas dengan tenang dan menerima kunci dari tangan Xiao Baikao. Baiklah. Kalian berdua harus mencoba untuk pergi lebih awal dan kembali secepat mungkin. Untuk Kaisar Inti Naga Inti, Anda harus membawa uang sebanyak mungkin dengan Anda, tidak akan terlalu banyak bahkan untuk membawa kekayaan seluruh sekte. Petik 2. Dipenuhi dengan rasa terima kasih, Xiao Tianan dan Xiao Baikao pergi. Setelah mereka pergi selama 1/4 jam, Yun Ce melangkah ke ruang obat. Mengikuti rute yang telah dia hafal sebelumnya, dia berjalan lurus menuju perbendaharaan dengan kepala terangkat tinggi dan dada terangkat. Dia berjalan melewati para penjaga tanpa halangan, bukan hanya penjaga tidak menghalanginya, dia bahkan menerima salam hormat dari mereka saat dia berjalan melewatinya. Sesampainya di pintu perbendaharaan, dia mengeluarkan kunci dan secara berturut-turut membuka 3 pintu batu untuk masuk ke dalam perbendaharaan yang dipenuhi dengan udara dingin. Melihat bermacam-macam obat, batu giok, kristal dan senjata yang memukau memenuhi visinya. Sudut mulut Yun Ce perlahan-lahan terangkat sedikit demi sedikit ketika dia berdiri di pintu perbendaharaan. Setelah dengan susah payah bertindak selama berhari-hari, akhirnya tiba saatnya untuk menuai hasilnya. Akumulasi sekte 1000 tahun. Seberapa besar kekayaan ini, jika semuanya lenyap dalam sehari, seluruh cabang sekte ini mungkin akan setengah jalan di ambang kehancuran. Sangat disesalkan, itulah yang terjadi ketika Anda memprovokasi bintang yang tidak menyenangkan seperti saya. Jika saya tidak memiliki kartu truf untuk dimainkan, orang yang akan dihancurkan bukanlah Xiao Luosheng, tetapi saya. Mungkin saya sudah mati sekarang. Kembali pada kata-kata Anda dan datang ke New Moon Mendalam Palace untuk menetap dengan saya. Kalau begitu mari kita selesaikan dengan benar sekarang. Apa yang telah Anda kumpulkan selama 1000 tahun, saya hanya akan memperlakukannya sebagai kompensasi untuk tekanan psikologis. Dan menerimanya. Yun Ce cepat berjalan ke barisan rak obat-obatan kayu hitam, menekan tangannya pada mereka dan mengerahkan sedikit kekuatan, dan pegunungan ramuan obat, bersama dengan rak, diserap ke dalam Sky Poison Pearl. Efek dan kapasitas penyerapan Sky Poison Pearl jauh melebihi, dan tidak bisa dibandingkan dengan cincin spasial biasa.
Bahkan jika raknya sangat besar, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Dalam 30 menit, lebih dari 1.000 kelompok rak obat telah menghilang di sana. Segera setelah itu, kelompok batu giok dingin mengikuti. Perbendaharaan ini cukup besar tetapi dengan kapasitas Sky Poison Pearl yang tak terbatas, bahkan jika perbendaharaan ini 100 kali lebih besar, jika Yun Ce diberi waktu yang cukup, dia masih bisa menyerap semuanya ke dalam Sky Poison Pearl. Bab 95 Tongkat Api Racun. Dalam waktu kurang dari seperempat waktu 1 jam, semua kristal berharga dan batu giok berharga yang terkandung dalam perbendaharaan, termasuk harta paling berharga dari Xiao Sekte cabang Sekte, sepotong Purple Vein Heaven Crystal, semuanya diserap oleh Yun Ce ke langit mutiara racun. Segera, Yun Ce sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke rak senjata sepanjang 30 meter. Dari senjata dan pelindung yang memenuhi syarat untuk digantung di sini, tidak satupun dari mereka yang biasa, terutama bukan pedang jiwa harimau yang tergantung di tengah. Itu memancarkan aura bangga dan agung sambil dikelilingi oleh beberapa ratus senjata dengan kualitas terbaik, yang akan membuat seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengunci pandangannya di pandangan itu pada pandangan pertama. Pedang, belati, senjata api, tombak, cambuk. Setiap jenis senjata yang seharusnya ada di sini dan di antara senjata-senjata ini, pedang adalah mayoritas. Bagaimanapun, Xiao Sek dan Heavenly Sword Villa adalah sama, mereka terutama mengandalkan pedang sebagai senjata. Yun Ce melemparkan semua senjata ini ke Sky Poison Pearl dan kemudian membuka peti besi kecil yang ditempatkan di bawah rak senjata. Bau mesiu yang menyesakan segera menyerang lubang hidungnya, namun itu adalah hal yang terkandung di dalamnya yang sedikit mengejutkannya. Dada logam ini berisi 3 senjata yang sangat pendek dan berbentuk aneh dan ada juga 9 benda berbentuk manik-manik berukuran kepalan tangan yang ditempatkan secara terpisah. Dia mengambil senjata dan mengukurnya dengan wajah bingung. Dilihat dari sentuhannya, senjata berbentuk aneh ini seharusnya dibuat dari baja olahan. Materi itu tidak bisa dianggap berharga dan bahkan bisa dianggap tidak dapat dihadirkan di antara semua senjata dalam perbendaharaan, namun itu memberi Yun Ce perasaan yang sangat berbahaya. Dengan asumsia, itu kira-kira sejauh lengan pria dewasa dan terasa berat di tangannya. Membaliknya di sisi lain, Yun Ce melihat label yang sangat kecil. Tongkat. Dari apa yang Yun Ce tahu, tongkat harus mengacu pada mata pegangan kapak, tapi di sini, itu malah muncul pada nama senjata berbentuk aneh ini. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce melihat senjata semacam ini, dan juga pertama kali mendengar nama ini. Bibit keraguan tumbuh di benaknya. Jangan bilang ini bukan senjata sama sekali. Tapi mengapa mereka meletakkannya di bawah rak senjata? Jika itu adalah senjata, sepertinya tidak ada kemampuan menyerang sama sekali, tapi apa yang terjadi? Perasaan berbahaya apa yang saya rasakan? Pada titik balik Poison Fire Rod, ada sepotong logam yang menonjol, dan tampaknya bahkan bisa bergerak. Yun Ce mungkin menekannya. Ledakan. Suara keras terdengar, dan nyala api meletus keluar dari lubang Fire Poison Rod. Kekuatan besar reboundnya membuat Yun Ce jatuh di pantatnya. Batang racun api telah dibuang dan dilemparkan ke belakang ke jarak yang cukup. Yun Ce yang duduk di lantai membuka matanya lebar dan menatap lubang seukuran kepalan tangan yang tiba-tiba muncul di dinding di depannya. Lubang hitam yang masih kosong dengan asap membuatnya sangat tersedak seteguk air liur. Ini, mungkinkah itu semacam senjata tersembunyi? Kekuatannya benar-benar mengerikan. Dan dilihat dari baunya, apa yang ditembakkan sebelumnya jelas juga memiliki racun yang sangat beracun yang akan membunuh saat itu menyentuh darah. Yun Ce berjalan untuk mengambil Poison Fire Rod kembali, dan juga mengambil bola logam di dalam peti logam. Mereka sangat berat di tangannya, dan 3 kata besar terukir dangkal di permukaan bola. Bom tremor langit. Di bawah kata-kata besar itu, ada juga sederetan kata-kata kecil, gunakan kekuatan yang besar untuk menghancurkan casing, lalu membuangnya. Perasaan bahaya yang dipancarkan oleh bola Black Metal Pitch ini jauh melampaui Poison Fire Rod, orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatan yang tersembunyi di dalam. Yun Ce tidak berani mengujinya. Dia mengembalikannya kembali ke dada dan menghela nafas di dalam hatinya. Sesuatu yang mengerikan ini seharusnya diciptakan oleh Sekte Artefak Xiao Sekte. Jika seseorang tidak terbiasa dengan sifat-sifat khusus dari 2 objek ini, dan tiba-tiba tertangkap basah oleh lawan yang menggunakan ini, mereka pasti akan mati dengan sangat tidak adil jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Namun, mereka sekarang telah memasuki Sky Poison Pearl Yun Ce, dan menjadi senjata penyelamatnya yang berharga. Yun Ce tinggal di perbendaharaan selama 4 jam penuh. Dia menyapu segala sesuatu di dalam perbendaharaan ke Sky Poison Pearl dan bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun untuk Xiao Sek. Setelah dia selesai menjarah, Yun Ce bertepuk tangan dengan puas dan berjalan menuju pintu keluar. Namun, dia tiba-tiba berhenti ketika dia hanya 1 langkah dari pintu keluar, dan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, untuk melubangi properti keluarga orang lain tanpa membuat suara, itu memang terasa agak tidak dapat diterima. Setidaknya aku harus meninggalkan mereka dengan sesuatu. Saat ia berpikir sampai di sini, Yun Ce sekali lagi berbalik. Dia secara acak mengambil senjata dan mengukir seluruh 3 baris teks besar. Hanya setelah memeriksa hasil kerjanya, dia akhirnya melangkah menuju 3 pintu batu, menutupnya, dan berjalan keluar dari perbendaharaan. Seperti yang dia harapkan, ketika dia kembali ke balai pengobatan, Xiao Tianan dan Xiao Baikao belum kembali. Yun Ce memasuki ruang pemurnian pil untuk sementara waktu dan kemudian kembali membawa semangkuk sup obat. Setelah membangunkan Xiao Luosheng yang tertidur, dia dengan lembut terkekeh, datang dan minum sup obat ini. Petik 2. Karena cedera tubuhnya dan prospek masa depan, Xiao Luosheng 100% tunduk pada kakek ini. Tidak menanyakan obat apa itu, dia segera mengangkatnya dan menelannya.
Setelah selesai minum, dia dengan tidak sabar bertanya, "Kakek, apakah ayah saya masih belum kembali?" Yun Ce menjawab dengan senyum berseri-seri, "Sudah hampir waktunya dan mereka harus segera kembali." Namun, begitu mereka kembali, Anda juga harus tertidur. Setelah bangun besok, pembuluh darah Anda yang dalam juga akan benar-benar lumpuh. Bahkan jika 10 Huang Fu dia tiba, jangan repot-repot memikirkan tentang diselamatkan. Hehehehe. Petik 2. Kata-kata Yun Ce menyebabkan Xiao Luosheng menjadi terpana untuk sementara waktu. Tiba-tiba muncul kegelisahan di hatinya ketika dia memaksakan sebuah senyuman. "Kakek, apa? Apa katamu? Kamu mempermainkan saya, bukan?" "Ah, aku selalu bercanda, tapi hanya kali ini saja kakekmu tidak bercanda denganmu." Yun Ce mulai tertawa, dan tawanya sangat berbahaya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap wajahnya. Lapisan kulit yang sangat tipis dengan mudah membuka kedok saat dia mengungkapkan wajah aslinya. Suaranya juga melanjutkan nada aslinya, "Cucu yang baik, perhatikan baik-baik siapa kakekmu." Petik 2. Bagi Xiao Luosheng, melihat wajah yang tiba-tiba berubah di depan matanya seperti nasib buruk disambar petir. Sepasang matanya melebar dengan sangat ganas sehingga mereka hampir menonjol. Dalam sepersekian detik itu, dia mulai bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Tetapi bahkan jika dia bermimpi, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk memiliki mimpi aneh seperti itu. Yun Ce. Petik 2. Yun Ce menarik sudut mulutnya untuk tersenyum dan kemudian dengan sinis tersenyum, "Xiao Luosheng, cucuku yang baik, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi sangat tidak berbudaya, untuk benar-benar berani memanggil aku, nama besar kakekmu?" Petik 2. Tidak mungkin, mustahil. Bagaimana mungkin Anda, mustahil. Tubuh Xiao Luosheng meringkuk ke belakang ketika ekspresi wajahnya berubah menjadi ekstrim. Teror, syok, malu, cemas, tidak percaya, sepasang bola mata bahkan lebih, terus mempertahankan kondisi luar yang menonjol, seolah-olah mereka menyaksikan pemandangan paling menakutkan di dunia ini. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengeluarkan sesuatu, dan mulai berteriak panik dengan suara bergetar dan kasar, "Seseorang! Seseorang cepat! Seseorang datang! Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berteriak. Bukannya Anda tidak tahu bahwa untuk mencegah identitas saya bocor, yang akan memengaruhi cedera Anda, ayah Anda mencegah siapapun mendekat ke sini." Cek tes, betapa teliti dia. Yun Ce mengangkat dagunya dengan tangannya dan tersenyum sambil memandang Xiao Luosheng, yang wajahnya putih pucat dengan ekspresi yang benar-benar ketakutan, "Tapi kau tidak perlu begitu takut, aku tidak akan benar-benar membunuhmu, lagi pula, kau sudah memanggilku kakek dengan penuh kasih sayang selama beberapa hari dan bahkan bersumpah untuk berbakti padaku seumur hidupmu. Hehe, bahkan seekor harimau yang kejam tidak akan memakan keturunannya, bagaimana mungkin aku, kakekmu, membunuh cucuku yang baik? Kakek akan membiarkan Anda berbaring dengan nyaman di tempat tidur sepanjang hidup Anda, dan membiarkan Anda mengingat kembali kebaikan kakek Anda seumur hidup." Petik 2. Alur memutar di depan matanya, bersama dengan kata-kata Yun Ce, hampir sepenuhnya runtuh pertahanan psikologis Xiao Luosheng. Saat ini, bibirnya pucat sampai tidak memiliki sedikit pun warna darah. Jika dia tidak melihat dan mendengarnya secara pribadi, bahkan jika seseorang membunuhnya, dia masih tidak akan pernah berpikir bahwa dokter jenius tak tertandingi, ini sebenarnya adalah Yun Ce. Mereka adalah dua orang dari dunia yang sama sekali berbeda, dan seharusnya tidak memiliki kesamaan sedikitpun. Dampak psikologis semacam ini hampir menghancurkan seluruh pandangannya tentang dunia. Selama hari-hari ini, semua orang memperlakukannya sebagai dewa dan melayaninya seperti sekte master sebelumnya, dia juga telah berlutut dan bersujud kepadanya, dan bahkan memanggilnya kakek selama beberapa hari. Penghinaan semacam ini sudah cukup untuk meninggalkan tanda seumur hidup dalam jiwanya. Yun Ce, kami tidak memiliki dendam masa lalu, tidak ada permusuhan baru-baru ini. Bahkan Anda yang serius melukai saya terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang masih ingin Anda lakukan? Xiao Luosheng bertanya dengan nada suara yang sangat gemetar dan menakutkan. Hehe. Yun Ce dingin tersenyum dan menjawab ketika kulitnya kembali ke ketidakpedulian, "Ketika kami pertama kali bertemu, kami memang tidak memiliki dendam masa lalu dan tidak ada permusuhan baru-baru ini. Namun, meskipun kami tidak memiliki dendam, Anda tiba-tiba ingin menghancurkan saya." "Hah? Anda tidak perlu berdalih, jumlah orang yang ingin membunuhku, bahkan lebih dari jumlah orang yang pernah kau lihat seumur hidupmu. Saya jelas mengerti apa yang ingin Anda lakukan pada saya saat itu. Adapun alasan Anda untuk menghancurkan saya, Anda sendiri, pahami itu. Jika itu orang lain, mereka seharusnya sudah dihancurkan olehmu. Tapi sangat disayangkan, bahwa Anda bertemu saya." Petik 2. Aku, sebagai pribadi tidak memiliki banyak jasa besar, selain penampilan yang luar biasa tampan dan fenomenal dalam disposisi, satu-satunya yang tersisa adalah membalas kebaikan 10 kali lipat, dan membalas dendam 100 kali lipat. Jika Anda ingin menghancurkan saya, maka saya akan menghancurkan Anda terlebih dahulu. Meskipun kita memiliki perjanjian sebelumnya, ayahmu masih secara pribadi datang ke istana mendalam bulan baru untuk mencoba mengambil hidupku. Karena itu, saya hanya akan membuat seluruh sekte Anda menderita melalui kekacauan yang bahkan ayam dan anjing tidak akan dibiarkan terganggu. Yun Ce menyipitkan matanya, seluruh wajahnya dipenuhi dengan sikap acuh tak acuh dan cibiran dingin. "Ketika kamu bangun besok, beritahu ayahmu bahwa ini hanya pelajaran yang sedikit kali ini. Saya adalah bintang yang lahir alami yang tidak menyenangkan, jika Anda terus memprovokasi saya lagi, waktu berikutnya tidak akan selembut ini. Mungkin, seluruh sekte Anda ini, akan selamanya lenyap dari benua langit yang mendalam ini." Petik 2. "Kamu." Mata Xiao Luosheng terbuka lebar saat dia dengan tenang mengarahkan pandangannya ke Yun Ce. Di depan matanya, Yun Ce saat ini tidak diragukan lagi menjadi mimpi terburuknya.
Dia hanya punya cukup waktu untuk mengeluarkan satu kata sebelum penglihatannya menjadi hitam ketika tubuhnya jatuh ke belakang. Yun Ce dingin tertawa dan berdiri. Dia dengan sedih bergumam, dalam situasi ini, aku hanya bisa menggunakan cara licik, curang, dan tak tahu malu ini. Saya tidak tahu kapan saya akan mencapai kondisi yang akan membuat saya benar-benar tidak terkendali dan dengan berani menghancurkan klan kapanpun saya mau. Petik 2. Hanya karena kekejaman pihak lain yang tak berperasaan, dia melumpuhkannya, dan kemudian diam-diam mencuri akumulasi-akumulasi sekte selama ribuan tahun. Itu memang agak berlebihan dan kejam. Namun, Yun Ce ingin kekuatannya untuk maju dalam kecepatan tercepat yang mungkin, yang berarti ada kebutuhan mendesak untuk sejumlah besar bahan obat tingkat tinggi. Dan sekte cabang Xiao Sekte ini kebetulan melemparkan diri ke ujung tombaknya. Karena itu, mereka beruntung dan membawa nasib buruk bagi diri mereka sendiri. Yun Ce menggosok wajahnya, dengan lembut menepuknya, dan sekali lagi melanjutkan penampilannya seperti Huang Fuhe. Dia tidak segera menepuk pantatnya untuk pergi karena Xiao Sekte ini terlalu besar, dan juga di atas gunung. Jika sendirian, dia pasti akan tersesat. Xiao Tianan dan Xiao Baikao akhirnya bergegas kembali setelah 1 jam berlalu. Kedua wajah mereka memerah karena kegembiraan, jelas, mereka sudah memperoleh Kaisar Mendalam Naga Inti. Babak 96 melarikan diri, 1. Kamu sudah kembali, dan menilai dari ekspresimu, sepertinya kau sudah memegang inti naga, kata Yun Ce saat dia berdiri di depan mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tapi Xiao Tianan dan Xiao Baikao tidak bisa tetap tenang apapun yang terjadi. Xiao Tianan berkata dengan bersemangat, apa yang dirasakan senior sebelumnya adalah seperti yang diharapkan tidak keliru sedikitpun. Persekutuan pedagang bulan hitam benar-benar memiliki inti naga, dan kualitasnya bahkan telah mencapai tingkat kaisar mendalam. Ketika saya memberitahu mereka bahwa saya ingin membeli inti naga, mereka sepenuhnya menolak keberadaan inti naga. Tetapi ketika saya mengeluarkan kartu ungu emas, sikap mereka benar-benar berubah, tidak hanya mereka mengambil inti naga sendiri, mereka bahkan memberi kami harga yang sangat rendah. Namun, kami diharuskan untuk tidak mengungkapkan sedikit informasi tentang inti naga ini. Petik 2. Saat ini, kekaguman Xiao Tianan dan Xiao Baikao terhadap tangan dewa eksentrik ini seperti sungai yang bergelombang, mereka berdua bahkan tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dapat melihat inti kaisar mendalam dengan mata mereka sendiri selama hidup mereka, dan bahkan lebih lagi, untuk memiliki satu. Di perjalanan kembali, keduanya bersemangat dan hati-hati, bergegas kembali dengan kecepatan tercepat. Mereka, yang mampu menutupi langit dengan satu tangan di New Moon City, bahkan sebenarnya memiliki perasaan cemas terengah-engah. Berapa banyak uang yang mereka terima? Tanya Yun Ce. 600.000 koin dalam warna ungu. Xiao Tianan buru-buru menjawab. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa jika dia tidak memiliki kartu ungu emas itu, di dalam Blue Wind Empire, apalagi 600.000 koin ungu yang mendalam, dia tidak akan bisa membelinya dimanapun bahkan jika dia memiliki 6 juta koin dalam ungu. Meskipun ini hampir sepenuhnya mengosongkan semua dana yang tersedia yang dimiliki sekte cabang, dia masih merasa bahwa itu adalah tawaran yang luar biasa. Alis Yun Ce bergetar tak terkendali 2 kali. Persekutuan pedagang bulan hitam ini, benar-benar jahat. Setelah membelinya seharga 50.000 dari tangan saya, mereka kemudian benar-benar menjualnya kembali dengan harga 600.000. Dan melihat cara mereka berdua, harga ini sangat murah sehingga hampir gratis. Beri aku inti naga agar aku bisa melihatnya. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Yun Ce menerima inti yang dalam yang Xiao Tianan berikan kepadanya, berpura-pura memeriksanya sebentar, dan berbicara sambil mengangguk, itu pasti adalah Kaisar Naga Mendalam Core, dan juga inti naga dari Flame Dewasa Naga yang diperoleh dalam waktu 2 bulan pada saat itu. Sangat bagus, dengan Kaisar Naga Mendalam inti ini di sini, untuk membiarkan kekuatan mendalam Xiao Luosheng langsung mencapai alam mendalam bumi setelah pemulihan pembuluh darahnya yang mendalam akan sangat mudah. Petik 2. Xiao Tianan sangat gembira, untuk membuat jenius berusia 16 tahun dari alam mendalam bumi dengan hanya 600.000 koin ungu yang mendalam, yang tidak pernah ada dalam sejarah. Di dunia ini, tidak ada tawar-menawar yang lebih murah dari ini. Yun Ce mengembalikan inti naga ini kepada Xiao Tianan, dan mendesak, simpanlah itu dalam tahanan yang cermat, jangan biarkan ada yang tahu tentang keberadaannya. Kalau tidak, manusia tanpa dosa, menjadi harta yang menyimpan dosa, semua sekte kekaisaran angin biru ini dengan beberapa kemampuan mungkin akan datang. Sekte utama Anda, bahkan akan lebih, datang untuk mengambilnya pada pemberitahuan pertama. Petik 2. Iya nih, kami pasti tidak akan membocorkan ini kepada siapapun. Xiao Tianan secara alami tahu betapa sulitnya jika itu terjadi. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia memeriksa, tapi, aura Kaisar Mendalam Dragon Core ini terlalu luar biasa. Jika seorang ahli menemukannya, akan sulit untuk luput dari perhatian bahkan dari jauh. Penundaan yang tidak semestinya dapat menimbulkan masalah, jadi saya ingin tahu apakah mungkin bagi senior untuk memulai. Untuk Luosheng, Petik 2. Yun Ce menatap tajam dan kemudian mengangguk setelah beberapa saat, penundaan yang tidak semestinya dapat membawa masalah. Kamu benar, baiklah, maka masalah memulihkan pembuluh darah yang dalam akan dilakukan lebih cepat dari jadwal dan mulai besok. Tapi Kaisar Inti Naga Inti yang mendalam masih tidak mencukupi saat ingin segera membuat terobosan. Ini juga membutuhkan beberapa bahan khusus lainnya, dan bahan-bahan khusus ini tidak ditemukan dalam perbendaharaan sekte Anda. Namun, persekutuan Merchant Black Moon harus memiliki beberapa persediaan. Bagaimana dengan ini? Xiao Sek Master, mengirim seseorang untuk membawaku ke persekutuan pedagang bulan hitam. Metode semacam ini yang bisa menentang surga sangat ketat dalam jenis bahan yang dibutuhkannya, jadi saya harus secara pribadi melakukan perjalanan sendiri. Petik 2.
Hati Xiao Tianan bergerak dengan kegembiraan saat dia segera menjawab, baiklah, saya pribadi akan menemani senior di perjalanan ini. Dengan saya di sini, sama sekali tidak akan ada siapapun di New Moon City yang akan mampu melukai sehelai rambut di kepala senior. Petik 2. Tidak pantas bagimu untuk pergi. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan dengan ringan berkata, sebagai tuan sekte Anda, jika Anda secara pribadi membawa saya, maka sulit untuk membiarkan orang lain bertanya-tanya tentang identitas saya. Sebelum datang ke sini, saya melakukan perjalanan ke segala arah, jadi tidak masalah jika orang lain tahu identitas saya. Namun, jika saya ingin tinggal di sini untuk menyembuhkan cucuku, luka Luo Sheng, aku pasti tidak boleh membiarkan orang lain tahu aku ada di sini. Xiao Sek Master, menunjuk orang yang dapat dipercaya yang juga tidak akan mengajukan kecurigaan, untuk menemani saya. Petik 2. Masih senior yang telah memikirkan hal ini sepenuhnya. Xiao Tianan percaya bahwa kata-kata mendalam Yun Ce benar. Setelah memikirkannya sebentar, dia melanjutkan, lalu aku akan memberitahu Zai He untuk menemani senior. Meskipun Zai He berada pada usia itu, dia telah memasuki Spirit Deep Realm. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia pasti akan dapat sepenuhnya melindungi senior. Petik 2. Segera, Xiao Zai He dipanggil, dan dia membawa Yun Ce menuruni gunung. Tanda pisah 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 tanda pisah. Istana mendalam bulan baru. Yun Ce sudah menghilang selama 3 hari. Meskipun Yun Ce telah meninggalkan catatan singkat pada saat keberangkatannya sehingga Xia Yuanba tidak perlu khawatir tentang dia, bagaimana mungkin Xia Yuanba mungkin tidak khawatir. Dalam 3 hari terakhir ini, dia mencari kemana-mana di dalam kota bulan baru ini, namun tidak menemukan sedikit pun keberadaannya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Bahkan, kecemasan Lan Suerwo berada pada tingkat yang sama dengan Xia Yuanba, dia telah mencari-cari di seluruh New Moon City bersamanya. Sampai hari ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus melakukan perjalanan ke Xiao Sek. Setelah bertanya-tanya selama berhari-hari, tidak ada seorang pun di New Moon City yang melihatnya, ini terlalu aneh. Saya curiga dia pasti ditangkap secara diam-diam oleh Xiao Sek. Ini pada dasarnya satu-satunya yang mungkin bisa terjadi. Lan Suerwo mengaku saat wajahnya bergetar. Qin Wuyu menghela nafas, iya, saya juga percaya bahwa ini adalah masalahnya. Tapi, pertama-tama, kita tidak punya bukti. Kedua, sudah 3-4 hari, karena dia telah melumpuhkan Xiao Luosheng, Xian Tianan akan membencinya. Jika dia jatuh ke tangannya, saat ini, dia seharusnya sudah. Petik 2. Lan Suerwo menggigit bibirnya dan menjawab dengan tekad yang tegas, jika mati, aku harus melihat mayatnya. Jika hidup, saya harus melihat orang itu. Jika dia masih hidup, saya harus memikirkan cara apapun yang mungkin untuk membawanya kembali. Petik 2. Qin Wuyu menatap kosong untuk sementara waktu, dan kemudian bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda begitu peduli dengan Yun Ce ini? Belum lagi Anda dan dia hanya memiliki kontak sehari, bahkan jika bakatnya di atas rata-rata, Fen Juechen dari Blue Wind Mendalam Palace dan usianya serupa, namun ia telah mengungguli dia oleh hampir 2 bidang besar. Selain dari Fen Juechen, seseorang yang melampaui Yun Ce di Istana Mendalam Blue Wind terlalu banyak untuk dihitung. Mengapa kamu begitu melekat padanya? Lan Suerwo sedikit memejamkan matanya dan dengan tenang menjawab, saya awalnya mempertimbangkan Fen Juechen, tapi meskipun dia telah membelot dari klan surga pembakaran, pada akhirnya, dia masih orang yang lahir dari klan surga pembakaran, dan bahkan merupakan putra kandung guru klan. Bahkan jika dia menjadi anggota keluarga kekaisaran saya, dia masih akan dikritik oleh orang lain. Lebih jauh lagi, bahkan Anda, dengan jelas memahami temperamennya, dia tidak komunikatif dan tanpa emosi, dengan kesombongan dan kesombongan serigala. Itu karena keangkuhan itu, yang menyebabkan dia cacat dari klan surga pembakaran. Bagaimana dia bisa, dan dengan rela, bersumpah kesetiaan dan pengabdiannya pada keluarga kekaisaran. Di dunia ini, tidak ada satupun orang yang benar-benar dapat menanganinya. Petik 2. Adapun Yun Ce, kepala istana Qin, pernahkah Anda mendengar seseorang yang telah melumpuhkan lawan yang levelnya hampir merupakan dunia besar dari mereka? Saya telah memupuk seni rahasia jantung monark saya sejak kecil dan unggul dalam melihat menembus hati, bahkan Fen Juechen tidak bisa lepas dari mataku. Namun ketika menghadapi Yun Ce, aku sebenarnya tidak mampu melihatnya sedikitpun. Saya percaya bahwa ketika kepala istana Qin berhadapan dengannya, Anda juga pasti akan merasakan hal yang sama. Saya jarang bertemu orang seperti itu sepanjang hidup saya. Bagian yang paling menakutkan tentang itu, adalah usianya baru 16 tahun. Petik 2. Qin Wuyu menjawab, apa yang mulia katakan benar. Kelihayannya dalam dan tak terukur, dari pandangannya, aku hanya bisa melihat apa yang dia ingin aku lihat. Apapun yang dia tidak ingin saya lihat, saya tidak bisa melihatnya sedikitpun. Hanya saja, orang seperti ini pasti lebih sulit dikelola secara ganda daripada Fen Juechen. Petik 2. Tidak, ini berbeda. Lan Suerwo menggelengkan kepalanya, yang saya butuhkan bukan orang yang bisa diatur, saya hanya berharap bahwa dia akan membantu saya dengan mewakili keluarga kekaisaran ketika saatnya tiba, dan tidak lebih. Pada hari perjamuan itu ketika Xia Yuanba terluka, kemarahan hebat yang dia ungkapkan di tempat itu, dan melukai dirinya sendiri yang menyebabkan luka-luka Xia Yuanba di bawah mata semua orang yang hadir tanpa ragu-ragu, adalah bukti betapa pentingnya dia menganggap persahabatan. Selama kita tulus terhadapnya, dia pada gilirannya, juga akan tulus. Juga, dia saat ini tidak terikat seperti Dakwit, dan tidak punya tempat untuk pergi. Ketika dia mengikutiku ke Blue Wind Mendalam Palace, semuanya akan beres lagi. Dan saat ini, adalah peluang terbaik.
Jika dia benar-benar ada di tangan Xiao Sekte, dan masih hidup, menyelamatkannya akan memastikan bahwa dia mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Pada saat itu, pasti mustahil dia akan menolak. Petik 2. Meskipun dia telah berulang kali mendengar berbagai pembenaran Lan Sueruo, dari awal sampai akhir, Qin Wuyu benar-benar tidak mampu memahami di mana tepatnya, perawatan dan kepercayaan dirinya terhadap Yun Ce berasal. Bagaimanapun, meskipun kinerja Yun Ce sangat mencengangkan, titik awalnya terlalu rendah. Seorang anak berusia 16 tahun di tingkat pertama realem mendalam yang baru lahir dapat dianggap di atas rata-rata di New Moon City, tetapi di arena itu sama sekali tidak layak disebut. Lebih jauh lagi, jarak dari waktu itu ke sekarang, sudah sangat dekat. Bagaimana dia bisa mencapai ketinggian yang diinginkan dalam waktu sesingkat itu? Mungkin, seni rahasia jantung monarki, miliknya telah merasakan sesuatu. Karena ini adalah keputusan yang mulia, aku tentu saja tidak akan menentangnya. Jika Yang Mulia bersikeras melakukan ini, maka saya juga akan pergi dengan Yang Mulia ke sekte cabang. Qin Wuyu berkata dengan agak enggan, karena dia tahu bahwa jika Yun Ce jatuh ke tangan Xiao Sek, semuanya pasti akan mengarah ke bencana. Tidak dibutuhkan. Paling baik jika masalah ini tidak melibatkan New Moon Mendalam Palace. Akan baik-baik saja jika aku pergi sendiri. Bila perlu, saya akan mengungkapkan identitas saya secara terbuka. Petik 2. Qin Wuyu ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian menganggukkan kepalanya. Tanda pisah 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 tanda pisah. Yun Ce dan Xiao Zaihe sudah berjalan selama setengah jam dan bisa dikatakan bahwa mereka sudah meninggalkan sekte. Xiao Tianan terus menggenggam kaisar merah mendalam naga kor berkilau di tangannya dan tidak berani melepaskannya bahkan untuk sedetik pun. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kemudian menamparkan dahinya untuk berkata, "Bai Chai, cepat pergi ke Kas dan membawa Kasing Snowy Mountain Colt Jade yang baru saja benar-benar ada di sini." Xiao Bai Chai menurut dan pergi. Tidak sampai lama dia berlari kembali dengan panik sehingga dia hampir tersandung. Kulitnya pucat, karena dia baru saja melihat iblis di siang hari bolong. Tiba-tiba, dia jatuh di depan Xiao Tianan dan berbicara dengan suara bergetar, "S. Sekte Master, Trey, perbendaharaan, kosong, 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 apa yang kosong?" Jantung Xiao Tianan berdebar dan dia tidak bereaksi sepenuhnya untuk waktu yang singkat. Xiao Baikao dengan ganas menelan seteguk air liur saat dia menjawab dengan susah payah, "Semuanya hilang. Di dalam perbendaharaan, semuanya hilang, segala sesuatu." Petik 2. Wah, apa? Xiao Tianan menjadi pucat ketakutan. Dia dengan bodoh menatap sesaat, sebelum dengan liar menyerbu ke arah perbendaharaan. Bab 97 Escape 2. Pintu terakhir dari perbendaharaan terbuka di tengah-tengah suara gemuruh. Berdiri di depan pintu masuk perbendaharaan, kepala Xiao Tianan pergi, boom, dan hampir meledak. Apa yang muncul di depan matanya adalah pemandangan kehampaan. Perbendaharaan yang lebih dari 10.000 meter persegi begitu kosong sehingga setiap sudut bisa terlihat jelas. Semua tumbuhan, artefak berharga, permata berharga, batu giok berharga, bahkan seni yang mendalam dan keterampilan mendalam sekte, akumulasi ribuan tahun mereka, lenyap tanpa jejak. Itu sangat bersih seolah-olah tornado baru saja menyapu bersih. Bahkan sehelai rambut pun tidak bisa terlihat. Tubuh Xiao Tianan tiba-tiba bergoyang keras. Berkat fakta bahwa dia adalah kepala sekte, hatinya lebih keras daripada yang lain, jadi dia hampir tidak menjadi gila di tempat. Tentang apa ini? Apa tentang ini? Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi dengan hal-hal di sini? Kemana mereka pergi? Di mana mereka pergi? Xiao Tianan meraih Xiao Baikao, dan meraung seperti singa jantan. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Xiao Baikao panik menggelengkan kepalanya saat ekspresinya dipenuhi dengan ketakutan yang ekstrim. Ketika dia datang ke sini beberapa saat yang lalu, dia segera jatuh di bawah dengan kaget begitu bendahara dibuka. Bahkan sampai sekarang, tubuhnya masih berkedut, pikirannya bahkan kacau karena kebingungan di dalam keterkejutannya. Barang-barang di dalam perbendaharaan ini adalah warisan seluruh sekte cabang, garis hidup seluruh sekte ini. Aku hanya bertanya kepada para penjaga, hanya hari ini, hanya Huang Fu yang dia datangi sebelumnya, lebih jauh lagi dia tinggal 4 jam di dalam. Huang Fu, dia, Xiao Tianan tiba-tiba bingung untuk kata-kata, lalu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pucat, tidak mungkin. Seharusnya bukan dia. Dia adalah tangan dewa eksentrik, bagaimana mungkin dia? Beberapa hari ini, nama besar Yun Ce, Eccentric God Hands, dan keahlian medisnya yang unggul telah meyakinkan mereka dengan tulus, bahkan hampir sejauh memuja dia sebagai dewa. Keahlian aktingnya terlalu bagus, bahkan ketika Xiao Tianan dihadapkan pada situasi seperti ini, secara tidak sadar, dia masih tidak mencurigainya. Itu karena, mengapa seseorang yang dokter jenius nomor 1 di dunia, memikirkan hal-hal di sekte kecil dan kecil mereka. Dia tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Selain itu, kekuatannya yang mendalam hanya pada realem mendalam yang baru lahir dan dia tidak memiliki cincin spasial. Bahkan jika itu adalah cincin spasial ungu kelas tertinggi, itu tidak akan lebih dari beberapa ratus meter persegi ruang. Bagaimana dia bisa memindahkan semuanya dari seluruh perbendaharaan? Sekte Master, sepertinya ada beberapa kata-kata tertulis. Xiao Baikao menatap dengan mata terbuka lebar ketika dia menunjuk ke dinding di depan mereka. Xiao Tianan mengalihkan pandangannya, 3 baris kata muncul rapi di depan matanya. Xiao Tianan, kakek tua, saya akan menerima hadiah yang Anda dan cucu berbakti saya, Xiao Luosheng, berikan kepada saya. Karena Anda telah memutuskan untuk memprovokasi saya, Anda akhirnya harus membayar harganya.
Namun melihat betapa nyamannya kamu telah menungguku 2 hari ini, aku akan memberitahumu 2 rahasia. Yang pertama, aku khawatir cucuku yang malang Xiao Luosheng benar-benar akan lumpuh kali ini, bahkan jika Huang Fu yang asli itu adalah untuk datang, dia bisa melupakan tentang menyelamatkannya. Adapun yang kedua, bahwa Kaisar mendalam Dragon Core palsu. Hahaha. Ditandatangani di bawah 3 baris kata adalah nama besar yang hebat. Kakekmu, Yun Che. Itu benar, Yun Che langsung menandatangani namanya sendiri. Sebenarnya, jika dia tidak meninggalkan nama ini, Xiao Tianan tidak akan pernah menghubungkannya dengan dia. Namun dia meninggalkannya di sana. Ini semacam kesombongan, semacam kepercayaan dan kesombongan, dan bahkan lebih, semacam penghinaan. Aku justru ingin kalian tahu siapa yang menyebabkanmu menderita seperti ini. Jadi kalian akan tahu siapa yang telah kamu sakiti. Saya tidak takut balas dendam Anda. Ingin membalas dendam, datang sesukamu. Tubuh Xiao Tianan bergetar hebat, dan warna wajahnya menjadi pucat. Di bawah amarahnya yang ekstrim, seteguk darah mengalir deras ke atas dan dengan liar menyembur dari mulutnya saat seluruh orangnya ambruk ke belakang. 1000 tahun akumulasi sekte, hilang dalam sekejap. Siapa yang bisa menangani pukulan seperti itu? Sekte Master. Xiao Baikao menjerit kesedihan dan buru-buru mendukung Xiao Tianan yang runtuh. Xiao Tianan tidak pingsan di tempat, tetapi wajahnya sudah kehabisan warna. Matanya menjadi tidak fokus ketika bergumam dengan suara serak dari mulutnya, mustahil. Mustahil. Dia belum pernah melihat penampilan Yun Che sebelumnya, tetapi dia tahu dia baru berusia 16 tahun. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menghubungkan seorang anak muda berusia 16 tahun dengan dokter jenius yang telah tinggal di sekte selama 3-4 hari terakhir. Keahlian dan pendapat medis yang terkemuka itu, temperamennya yang bijaksana, tatapannya seolah-olah dia telah dikecewakan oleh dunia biasa, bagaimana mungkin itu bisa dimiliki oleh seorang anak berusia 16 tahun. Jika itu adalah penyamaran, bagaimana mungkin dia, seorang praktisi realem bumi mendalam, tidak melihat melalui penyamaran alam mendalam yang baru lahir yang lemah ini. Dia bahkan lebih tidak dapat memahami metode apa yang dia gunakan untuk memindahkan semuanya dari perbendaharaan besar ini. Warisan berusia sekte 1000 tahun itu langsung diambil kosong, kemunduran semacam ini benar-benar menghancurkan penghalang psikologisnya, menyebabkan dia jatuh ke dalam mimpi buruk. Tidak dapat percaya bahwa semua ini adalah nyata, hanya 3 kata yang terus-menerus diulang dalam benaknya, mustahil. Yun Che, orang yang melukai Tuan Sekte Muda. Xiao Baikao mendukung tubuh Xiao Tianan, menggertakkan giginya dan berkata, Sekte Tuan, tenang. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah untuk tenang. Huang Fuhe itu kemungkinan besar adalah Yun Che yang menyamar, dia telah merencanakan begitu banyak hari hanya untuk membalas dendam pada kita. Namun, dia mungkin tidak pergi jauh. Saat ini, dia seharusnya baru saja meninggalkan sekte belum lama ini, dia tidak akan pernah berpikir bahwa kita akan pergi ke perbendaharaan secepat itu. Zai He masih bersamanya. Dengan cepat, gunakan talisman transmisi suara dan informasikan Zai He untuk segera menangkap Yun Che. Barang-barang di dalam perbendaharaan masih dapat dipulihkan sepenuhnya. Petik 2. Kata-kata Xiao Baikao menyebabkan Xiao Tianan bangun dari kesurupannya. Dia dengan cepat mengeluarkan talisman transmisi suara dan mengunci ke jejak transmisi suara Xiao Zai He. Tanda pisah. Seperti Xiao Baikao harapkan, Yun Che dan Xiao Zai He memang baru saja meninggalkan sekte dan tidak terlalu jauh. Namun, sampai di sana, Yun Che menghentikan langkahnya dan berbicara kepada Xiao Zai He dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak apa-apa, tidak perlu pergi bersamaku lagi. Tidak apa-apa jika Anda hanya menunggu saya di sini. Aku akan pergi sendiri ke Black Moon Merchant Guild. Petik 2. Xiao Zai He terkejut, dan dengan bingung bertanya, tapi masih ada jarak yang cukup untuk persekutuan pedagang bulan hitam. Sekte guru telah menginstruksikan saya berulang kali untuk melindungi keselamatan senior. Petik 2. Huff. Yun Che dengan dingin mendengus dengan tidak sabar, sebelum saya pergi ke persekutuan pedagang Black Moon, masih ada beberapa masalah pribadi yang harus saya tangani, jadi saya tidak perlu diikuti. Anda bisa menunggu saja di sini. Petik 2. Melihat Dokter Jenius mengungkapkan ekspresi yang tidak menyenangkan, hati Xiao Zai He jatuh dan tidak berani bertahan dalam masalah ini ketika dia segera menjawab karena itu perintah senior, junior. Junior hanya akan menunggu di sini. Petik 2. Pada saat ini, dia merasakan gelombang energi dari Sound Transmission Stone miliknya. Untuk mencapai transmisi suara jarak jauh, talisman transmisi suara digunakan setiap waktu. Tersembunyi di dalam Sound Transmission Jimat adalah formasi transmisi suara skala kecil. Bahkan jika itu dari kelas terendah, suara dapat ditransmisikan dalam jarak 5 km, dan harganya juga sangat tinggi. Adapun talisman transmisi suara tingkat tinggi yang bisa mencapai lebih dari 1000 km, harganya bahkan lebih astronomi. Itulah sebabnya orang biasanya tidak akan mau menggunakan talisman transmisi suara kecuali itu adalah sesuatu yang sangat penting. Xiao Zai He buru-buru mengeluarkan Sound Transmission Jade. Raungan gemuruh Xiao Tianan segera dikirim dalam benaknya dan itu menyebabkannya langsung pucat karena ketakutan ketika dia tanpa sadar mengeluarkan tangisan yang mengkhawatirkan dari bibirnya, apa? Awalnya, pembalasan kali ini dan penjarahan sekte cabang Xiao Sek pada awalnya seharusnya sama sempurna dan aman menurut rencananya. Selama tengah eksekusi, itu juga berkembang dengan lancar tanpa hambatan. Menurut rencananya, itu seharusnya berakhir hari ini. Mereka seharusnya membawa seseorang yang tidak penting untuk mengirimnya keluar dari sekte. Setelah itu, dia akan menemukan alasan untuk pergi sendiri, membuat liburannya begitu bersih sehingga Xiao Sek tidak akan dapat menemukannya dimanapun.
Dia berencana untuk menyebarkan berita bahwa Xiao Sek mendapatkan kaisar mendalam Dragon Core di mana-mana. Jika itu terjadi, itu akan mengingatkan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang mendambakan kaisar mendalam Dragon Core ini, dan mereka semua akan datang mengetuk dari ribuan mil jauhnya. Ketika waktu itu tiba, seluruh sekte akan mendarat di jurang air yang dalam dan api yang membakar. Jika mereka tidak pernah tenang selama berhari-hari dan malam, bagaimana mereka bahkan memiliki energi yang tersisa untuk membalas dendam kepadanya. Namun, tidak peduli seberapa pintar seseorang, tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan dilakukan seseorang selanjutnya. Sebagai contoh, Yun Che juga tidak pernah berpikir bahwa dalam waktu yang singkat sejak dia pergi, Xiao Tianan benar-benar akan mengirim Xiao Baikao ke kas karena masalah yang tidak signifikan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Tepat ketika Xiao Zaihe mengeluarkan jimat transmisi suara, Yun Che mengerutkan alisnya dan samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Zaihe berubah, dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan di dalam perbendaharaan sudah terungkap lebih cepat daripada yang dia perkirakan. Alisnya merosot, dan dia segera mengutuk dalam hatinya, F***. Ini tidak masuk akal. Bagaimana itu bisa terjadi begitu cepat? Secara teori, saya seharusnya baru ketahuan besok. Ahahaha. Yun Che tidak segera berlari. Sebaliknya, ekspresi wajahnya tidak berubah saat dia terus berjalan maju. Dia berdoa bahwa hanya dia yang berpikir terlalu banyak tentang itu, dan bahwa respons Xiao Zaihe hanya karena beberapa masalah lain. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Dia tiba-tiba merasakan gelombang aura pembunuh yang menusuk tulang datang dari belakangnya. Yun Che, untuk benar-benar menjadi dirimu, bangsat. Serahkan hidupmu. Petik 2. Langkah Yun Che berhenti sejenak. Kemudian, tanpa berpikir dua kali, dia bergegas maju dengan kecepatan tercepatnya. Meskipun Xiao Zaihe sudah mengatakannya dengan keras, dia masih merasa sangat terganggu di dalam hatinya, dia tidak bisa menghubungkan dokter jenius di depannya dengan Yun Che. Tapi dengan Yun Che lari, Xiao Zaihe langsung tidak ragu lagi. Membawa niat membunuh yang mengesankan mirip dengan badai, dia mulai mengejar. Jasmine, pada level apa budidaya orang ini? Tingkat pertama alam yang mendalam roh. Petik 2. Gelombang. Akeong tanda pagar $%. Bagaimana menurutmu peluangku untuk kabur darinya? Kamu dan dia memiliki perbedaan dua ranah besar, jika putri ini tidak membantumu, kemungkinan kamu untuk melarikan diri adalah 0. Jika putri ini membantu Anda, dia akan mati, tetapi jika Anda menggunakan semua darah di tubuh Anda, putri ini juga memiliki 90% kematian. Jawab Jasmine dengan suara rendah. Petik 2. Yun Che memberikan penghormatan kepada semua 18 generasi leluhur Xiao Tianan di dalam hatinya. Mengapa Anda tidak bermain-main dengan Kaisar mendalam Dragon Core, yang baru saja Anda beli dengan Xiao Baikao alih-alih bergegas ke harta karun King Ibu Anda? Kecil, mari kita lihat kemana kau akan lari. Suara berbahaya Xiao Zaihe datang dari belakang. Dengan kultivasi alam mendalam spirit, menyusulnya, yang adalah alam mendalam yang baru lahir, begitu mudah sehingga hampir tidak membutuhkan usaha apapun. Hanya dalam beberapa napas waktu, dia sudah menutup lebih dari setengah jarak di antara mereka, dan beberapa napas waktu lagi sudah cukup untuk mengejar ketinggalan. Tetapi pada saat ini, Yun Che sebaliknya, benar-benar tenang. Saat tangan kanannya mengelus di tangan kirinya, sebuah bola logam hitam pekat yang berat digenggam di tangannya. Dia dengan hati-hati menghancurkan selubung luar menggunakan energinya yang dalam, memutar tubuhnya dengan tiba-tiba, dan melemparkannya ke belakang. Langit, bom tremor langit. Sebuah bola besi tiba-tiba terbang ke wajahnya dengan kecepatan yang tidak dianggap terlalu cepat. Jika itu orang lain, lebih dari setengahnya akan menamparnya dengan jijik. Namun, Xiao Zaihe berbeda, dia tahu tentang bom tremor langit, dan seseorang yang secara pribadi menyaksikan kekuatannya. Selama penyempitan pupilnya, dia tiba-tiba menurunkan tubuhnya, dan menghindarinya dengan pose yang sangat tidak sedap dipandang. Dia kemudian menutupi kepalanya dengan kedua tangannya, dan buru-buru melemparkan dirinya ke tanah. BOOM. Bom tremor langit mendarat di tanah dan meledak dengan ledakan. Badai pasir yang menutupi langit dinaikkan seiring dengan booming tremor langit dan di bawah badai pasir, adalah lubang raksasa berukuran 13 hingga 16 meter yang dipenuhi asap hitam tebal. Yun Che membalikkan kepalanya dan begitu ketakutan oleh kekuatan yang mencengangkan sehingga dia melompat sedikit sebelum mengepalkan bom tremor langit kedua di tangannya tanpa ragu-ragu. Bab 98 Escape 3. Kau kecil, Anda benar-benar berani mencuri harta sekte kami. Xiao Zaihe berdiri agak kuyu, saat dia mengeluarkan suara amarah dan amarah. Sekali lagi, dia berlari ke arah Yun Che dan menutup jarak di antara mereka dalam sekejap mata. Yun Che menoleh dan melempar bom tremor langit kedua menggunakan sedikit kekuatan dari tangannya. Tapi kali ini, alih-alih menabrak wajah Xiao Zaihe lagi, itu mendarat di lantai di depannya. Benar saja, setelah melihat bom tremor langit yang mendarat di depannya, Xiao Zaihe memucat dan segera berhenti di tempatnya, jatuh ke belakang dalam satu gerakan. Ledakan. Segumpal asap panas lava muncul dari belakang, dampaknya menyebabkan Yun Che terhuyung dan hampir jatuh. Jarak antara keduanya untuk sementara melebar lagi, tapi keuntungan yang dia peroleh ini hanya sementara. Setelah semua, satu bom tremor langit hanya bisa memberinya begitu banyak waktu. Bom tremor langit ketiga dipegang di tangannya. Dia harus bergegas ke pusat kota dalam waktu sesingkat mungkin, satu-satunya kemungkinan melarikan diri adalah berbohong ke kota. Kamu keparat, hanya ada total 6 bom tremor langit. Mari kita lihat apakah Anda akan dapat melarikan diri saat Anda selesai menggunakan semua bom itu. Xiao Zaihe masih panas, tetapi sudah dikurangi untuk menggertakkan giginya dengan kebencian dan frustrasi.
Bom tremor langit ini adalah senjata jenis api yang dibuat oleh cabang utama Sekte Xiao dan sangat kuat, bahkan jika itu adalah pengguna realem spirit spiritual yang harus menghadapinya secara langsung, itu hanya berarti kematian atau cedera serius. Bom tremor langit adalah senjata untuk bertahan hidup yang telah dipersembahkan oleh sesepuh Sekte cabang seumur hidupnya. Namun mereka telah mendarat di tangan Yun Che dan dia dengan ceroboh menggunakannya untuk dirinya sendiri dengan cara ini. Beruntung bahwa kekuatan lawan yang dalam sangat rendah, bom tremor langit yang dia keluarkan semuanya mudah dihindari. Kalau tidak, dia akan selesai di sini hari ini. Apa yang baru saja berteriak Xiao Zaihe justru menyuarakan ketakutan Yun Che. Memang hanya ada 6 bom tremor langit, dan secara keseluruhan, 6 bola ini bisa memberinya waktu tidak lebih dari 2 menit, itu hampir tidak cukup untuk membuatnya bergegas ke kota. Dia harus memikirkan solusi lain. Saat Yun Che memegangi bom tremor langit, jantungnya berdebar dan alisnya berkerut lebih dekat dengan setiap detik yang berlalu. Yun Che sudah dikejar terlalu banyak kali, dan bahkan situasi 100 kali lebih berbahaya daripada ini terlalu banyak untuk dihitung. Tetapi di antara situasi-situasi itu, dia sebagian besar melarikan diri dengan bantuan energi beracun Sky Poison Pearl. Namun, sampai hari ini, Sky Poison Pearl sudah kehilangan toksisitasnya, dia juga sudah selesai menggunakan Star Concealing Grace-nya dan perjuangan yang kuat bahkan lebih dari pertanyaan. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah Yun Che menghirup ringan, dan mulai dengan cepat menyisir perbendaharaan Xiao Sek untuk ramuan obat, mencari yang dapat dikombinasikan untuk secara instan mencapai efek yang sangat beracun. Pada saat ini, siluet elegan seorang gadis memasuki garis penglihatannya. Pakaian wanita muda itu seputih salju, dan meskipun itu dari jauh, meninggalkan kesan yang jelas tentang mendekati bangsawan dan keanggunan. Meskipun jarak antara mereka terlalu jauh dan Yun Che tidak dapat melihat wajahnya, hampir tidak ada yang berlalu sebelum nama muncul di hati Yun Che. Karena di kota bulan baru ini, hanya satu gadis yang memberinya kesan ini. Ini Lan Suerwo. Kenapa dia ada di sini? Ini jelas tempat yang hanya akan dilintasi oleh orang-orang yang menuju Xiao Sek, kecuali. Pada saat itu, Yun Che tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Dia dengan cepat menjatuhkan penyamaran dan melemparkan bom tremor langit lain di belakangnya. Dengan ledakan keras, Xiao Zaihe terhindar dari ledakan dari beberapa langkah dalam waktu singkat. Yun Che bergegas maju ke wanita muda yang dia dekati dan berteriak, "Kakak senior Suerwo." Alasan mengapa Lan Suerwo ada di sini adalah untuk memeriksa dengan Xiao Sekte jika Yun Che ada di sana. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga menyebabkan dia berhenti di jalurnya dan mengangkat kepalanya. Sekilas cepat biarkan dia melihat Yun Che berlari liar ke arahnya. Yun Che, gumam Lan Suerwo saat matanya berkedip dengan kejutan yang menyenangkan. Bagaimanapun, dia masih hidup, inilah kesimpulan yang dia harapkan untuk dicapai dalam perjalanannya ke Xiao Sek hari ini. Tapi segera setelah itu, dia melihat Xiao Zaihe mengejar dari belakang. "Kecil, mari kita lihat di mana Anda bisa berlari. Lihat apakah saya tidak akan mematahkan kedua kaki Anda dan melumpuhkan semua anggota tubuh Anda." Meskipun Xiao Zaihe tidak dirugikan oleh Sky Tremor Bombas, harus menghindari mereka bertiga berturut-turut telah menyebabkannya terlihat lebih buruk untuk dipakai. Ditutupi dari kepala hingga kaki dalam jelaga, bahkan aumannya membawa sedikit amarah dan rasa malu yang terselubung. Dalam sekejap, Lan Suerwo mengerti apa yang terjadi. Tidak memiliki cukup waktu untuk berpikir lebih jauh, dia mengerutkan alisnya dan memanggil dengan cemas, "Junior Brother Yun, datang ke sini dengan cepat ke tempat saya." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, jejak salju putih melintas di atas punggung tangannya, salju kecil, keluar. Menanggapi tangisan lembutnya, jejak di punggung tangannya meledak dengan cahaya dan disertai oleh suara cengkeraman bernada tinggi yang tampaknya datang dari surga. A Giant Snow Eagle muncul dari cahaya putih di depannya. Seekor binatang buas yang dikontrak. Saat melihat elang salju raksasa yang tiba-tiba muncul di sisi Lan Suerwo, hati Yun Che terlempar ke dalam kejutan. Bersamaan, hatinya juga melonjak karena kejutan yang menyenangkan. Langkahnya agak lebih cepat bahkan lebih ketika dia mengepalkan giginya dan meraih ke arah Lan Suerwo. Lan Suerwo melompat di atas punggung raksasa salju elang dan tangannya yang bersalju ramping memegangi telapak tangan Yun Che yang terulur untuk akhirnya menariknya ke punggung elang salju. Elang salju raksasa mengepakkan kedua sayap dan naik ke langit di tengah-tengah seruan burung yang panjang. Itu dibebankan ke langit seperti kilat, dan kemudian menjadi tidak lebih dari setitik di langit dalam sekejap mata. Krisis hidup dan mati tak terduga, dihindari. Kecepatan terbang elang salju sangat cepat, angin bersiul melewati telinganya dan udara dingin yang mengalir ke dadanya semakin lama semakin membuat dia mati lemas. Hanya ketika penerbangan elang salju stabil, dia bisa beradaptasi dengan situasi. Setelah menghela nafas panjang, dia membuka matanya untuk kemudian melihat Lan Suerwo, yang duduk di depannya, menatapnya dengan senyum tipis. Saat itulah Yun Che ingat dia masih mengenakan jubah yang tidak menarik, namun ekspresi wajahnya tidak berubah sedikitpun. Sebagai gantinya, dia dengan senang tertawa, "Kakak senior, apakah Anda tiba-tiba menemukan bahwa tidak peduli seberapa kasar pakaian itu akan memiliki bakat tertentu selama saya yang memakainya?" Lan Suerwo sedikit terkejut, tetapi tertawa meskipun dia sendiri. Ekspresi tawanya sama berserius dengan 100 bunga yang mekar, memang benar Junior Brother Yun, untuk tidak lupa bagaimana memuji dirinya sendiri bahkan setelah hampir kehilangan nyawanya. Petik 2. Iya nih, saya hampir kehilangan hidup saya beberapa saat yang lalu. Yun Che mengusap dahinya, dan merasakan rasa takut yang tersisa. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Lan Suerwo, peluangnya untuk melarikan diri sangat rendah. Area di depan Xiao Sek terlalu luas, dan perasaan kesia-siaan yang dia rasakan selama pelariannya membuatnya hampir menangis. Ngomong-ngomong,
kakak senior, mengapa kamu datang ke tempat ini? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di Xiao Sekte? Tanya Yun Che. Lan Suerwo dengan ringan mengangguk ketika matanya yang seperti permata menjelajah Yun Che beberapa kali. Setelah memastikan bahwa dia tidak terluka dimanapun, ekspresi wajahnya akhirnya rileks dan tatapannya menjadi lebih lembut. Setelah kau tiba-tiba menghilang 3 hari yang lalu, Yuan Ba dan aku telah menyisir seluruh kota tanpa hasil. Kemudian saya berpikir bahwa Anda mungkin diam-diam diculik oleh Xiao Sek, itulah sebabnya saya datang mencari Anda. Petik 2. Yun Che menegang sejenak, hatinya melonjak dengan emosi yang tak terlukiskan saat dia kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia berbicara setenang mungkin, divisi Xiao Sek ini adalah yang terbesar di New Moon City. Untuk seorang gadis sepertimu datang sendirian, apakah kamu tidak mempertimbangkan betapa berbahayanya itu? Kamu hanya mengenal saya hanya beberapa hari, mengapa kamu harus begitu baik padaku? Lan Suerwo tersenyum dan dengan lembut menjawab, aku sudah mengatakan ini sebelumnya, itu karena aku kakak perempuanmu. Petik 2. Yun Che. Petik 2. Lan Suerwo telah berjanji bahwa anggota keluarganya akan dengan aman mengirimnya ke Blue Wind Imperial City dalam waktu 10 hari untuk menghindari masalah yang akan datang. Xiao Sek pasti akan membawanya. Sejak itu, dia selalu curiga. Setelah melalui begitu banyak, dia pasti tidak akan percaya bahwa seseorang akan begitu baik kepada orang yang dia tidak kenal, tanpa alasan atau alasan. Bahkan ke titik di mana mengambil risiko sebesar itu dapat menempatkan dirinya dalam bahaya besar atau bahkan membahayakan hidupnya. Sekarang, Lan Suerwo telah datang sendirian ke Sekte Xiao untuk menemukannya, dan bahkan membebaskannya dari bahaya besar yang dia alami. Ini memperkuat satu-satunya kemungkinan yang dimiliki Yun Che dalam hatinya. Kakak senior Suerwo di depan matanya. Pasti jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dan tergila-gila sekali lagi. Terlepas dari alasan ini, dia benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa seorang gadis akan membantu seorang lelaki yang tidak memiliki uang, tidak berdaya, dan tidak terampil yang kebetulan dia temui tanpa latar belakang keluarga sedemikian besar. Saudara Junior Yun, apakah Anda benar-benar diculik oleh Xiao Sekte beberapa hari terakhir ini? Bagaimana Anda melarikan diri? Setelah melirik pakaian Yun Che, Lan Suerwo tersenyum dengan matanya yang indah, tidak mungkin itu. Anda menyamar sebagai pelayan dan menyelinap keluar setelah menipu mereka. Ini, cukup dekat. Tapi saya, misalnya, tidak diculik oleh Xiao Sek. Saya datang atas kemauan saya sendiri. Yun Che tertawa puas, tetapi tidak menawarkan penjelasan lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia membalikkan pembicaraan dan bertanya, Senior, Anda benar-benar memiliki bis mendalam yang dikontrak. Dan itu bahkan terlihat seperti level yang sangat tinggi. Petik 2. Melihat bahwa Yun Che jelas tidak ingin menyebutkan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini di Xiao Sek, Lan Suerwo menjatuhkan masalah dan mengikuti alur pembicaraan, namanya adalah salju kecil, dan itu adalah elang salju raksasa yang sangat mendalam. Majikan saya dan saya memeliharanya sendiri, dan itu menjadi binatang besar terkontrak saya setelah mencapai kedewasaan. Meskipun Little Snow mungkin tampak sangat besar dan berat, keterampilan aerialnya cukup hebat dan dapat terbang sangat cepat. Oh, benar, Saudara Yunus, kemana tujuan Anda selanjutnya? Petik 2. Yun Che terdiam, dan kemudian perlahan menjawab, saya sudah memberi Xiao Sek hadiah besar. Pada saat ini, mereka harus mencari di seluruh kota untuk menemukan saya, jadi saya pasti tidak dapat kembali ke New Moon Mendalam Palace, atau tempat apapun di New Moon City. Saya juga tidak yakin kemana harus pergi selanjutnya. Selain dari kota New Moon, tempat lain baik-baik saja. Tepat pada saat ini, Yun Che tiba-tiba merasakan kelainan angin di samping telinganya. Karena intuisinya yang luar biasa tajam, ia tanpa sadar berbalik. Dengan hanya satu pandangan, dia melihat setitik hitam dengan cepat mendekat pada mereka dari hanya beberapa kilometer jauhnya. Apa itu? Hanya beberapa saat telah berlalu antara realisasinya dan ledakannya, tetapi dalam rentang waktu yang singkat ini, bintik hitam dalam garis pandangannya telah menjadi siluet hitam yang samar-samar. Jelas betapa cepatnya menakutkan itu. Lan Suerwo segera berbalik. Matanya terpaku pada sasarannya, dan dia kemudian berteriak, ini Volstorm Hawk, binatang buas tingkat tertinggi yang telah dibangkitkan oleh Xiao Sekte. Apa gelombang T? Yun Che segera mengerutkan kening. Mengapa mereka memobilisasi bahkan Hawk Fierce Storm mereka hanya untuk mengejar kamu? Dan itu sebenarnya sangat cepat. Ekspresi panik mencemari kulit bersalju Lan Suerwo, karena dia benar-benar sadar bahwa kecepatan Fierce Storm Hawk tidak kalah dalam hal apapun dengan kecepatan raksasa salju elang. Pada kenyataannya, staminanya jauh melebihi stastonya. Namun, dia tidak akan menanyakan ini jika dia tahu apa yang telah dilakukan Yun Che di Xiao Sek. Lebih cepat, salju kecil. Atas panggilannya, elang salju raksasa di bawahnya memberikan kepakan sayapnya yang besar dan tiba-tiba melaju kencang ketika profil putihnya yang panjang bergerak ke utara. Tapi bayangan hitam di belakangnya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat saat dikejar dari belakang. Babak 99 game kehidupan dan kematian. Seekor elang putih raksasa dan elang hitam besar menyapu langit masing-masing seolah-olah kilatan putih dan hitam, itu menyebabkan pejalan kaki yang tak terhitung jumlahnya berhenti dan saling memandang ketika mereka mencoba menebak apa sebenarnya binatang buas tingkat tinggi itu. Tetapi segera setelah itu, elang dan elang terbang semakin jauh dan lebih tinggi dan sangat cepat, benar-benar menghilang di atas awan. Salju kecil, sedikit lebih tinggi. Seluruh tubuh Giant Snow Eagle berwarna putih seperti salju, Lan Suerwo berharap bahwa setelah terbang di atas awan, mereka bisa menyembunyikan siluet mereka dengan bantuan awan.
Tapi Yun Che mengerti dengan sangat jelas, bahwa ini mungkin bekerja jika itu adalah jenis lain dari binatang buas terbang yang mengejar di belakang mereka, namun, apa yang ada di belakangnya hanyalah seekor elang. Elang adalah penguasa sejati langit, dan tidak ada yang bisa lepas dari mata elang. Elang salju raksasa terbang semakin tinggi, dan telah melewati banyak lapisan awan. Namun, Fierce Storm Hawk masih mengejar tanpa henti. Elang salju raksasa bisa terbang sangat tinggi, cukup untuk mencapai sikap 5.000 meter, tetapi dalam hal ketinggian penerbangan, itu jauh dari bisa dibandingkan dengan elang. Seekor elang dewasa biasa sudah bisa terbang ke ketinggian 10.000 meter, apalagi roh mendalam peringkat Hawk Storm sengit. Untungnya, dalam hal kecepatan penerbangan, Giant Snow Eagle tidak kalah dengan Fierce Storm Hawk, meskipun mengikuti dengan ama, jaraknya tetap sama. Elang salju raksasa tidak punya cara untuk melempar Fierce Storm Hawk dari ekornya, tetapi Fierce Storm Hawk juga tidak bisa mengejar elang salju raksasa dalam waktu dekat. Namun, peringkat Giant Snow Eagle, lebih dari itu, lebih rendah dari Fierce Storm Hawk, bagi Fierce Storm Hawk untuk menyusul elang salju raksasa, itu hanya masalah waktu. Menurut apa yang aku tahu, Hawk Fierce Storm ini ditangkap hidup-hidup oleh Xiao Sek beberapa tahun yang lalu. Tampaknya belum sepenuhnya dijinakkan, dan juga bukan binatang buas yang dikontrak, dan ada risiko dia akan melarikan diri jika dilepaskan. Jadi kecuali itu adalah masalah penting, mereka tidak akan melepaskan Hawk Fierce Storm ini. Junior Brother Yun, apa yang sebenarnya Anda lakukan pada Xiao Sek? Lan Suerwo bertanya dengan gugup ketika dia erat-erat memegang bulu-bulu raksasa salju elang. Suara angin menderu seperti gemuruh guntur. Menghadapi pertanyaan Lan Suerwo, Yun Che ragu-ragu sedikit, dan menjawab dengan jujur, tidak apa-apa jika Anda memilih untuk tidak percaya apa yang akan saya katakan. Saya benar-benar melumpuhkan Xiao Luosheng, dan membuat mereka kehilangan 600.000 koin ungu yang mendalam tanpa sia-sia. Yun Che sedikit berhenti, tetapi bagaimanapun, memilih cara kata-kata yang lebih mudah bagi orang lain untuk menelan, saya juga benar-benar menghancurkan perbendaharaan sekte mereka. Petik 2. Lan Suerwo membuka matanya yang indah menjadi bentuk bulat, bibirnya terbuka lebar ketika dia memandangnya tercengang, seolah-olah dia sedang melihat keburukan. Aku bersumpah dengan penampilanku bahwa ini semua benar, kata Yun Che tak berdaya. Lan Suerwo terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak meragukan kata-kata Yun Che, dia yakin bahwa berdasarkan pandangannya tentang sifat Yun Che, dia pada dasarnya tidak akan menggunakan kata-kata konyol seperti itu untuk membodohinya dalam situasi seperti ini. Namun, itu persis karena dia tidak meragukan kata-kata Yun Che, bahwa dia sangat terkejut dan ketakutan di dalam hatinya. Yang mengejutkannya adalah bahwa Yun Che, yang adalah seorang pemuda di tingkat pertama dari realem mendalam baru lahir, benar-benar mampu membawa bencana seperti itu ke sekte terbesar di kota New Moon sendirian. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Apa yang membuatnya takut? Apakah itu Xiao Luosheng yang melumpuhkan dan kehilangan 600.000 koin ungu yang mendalam sudah bisa berarti kebencian yang mendalam tetapi untuk menghancurkan perbendaharaan sekte? Itu akan lebih dari sekadar kebencian mendalam. Kebencian semacam ini sudah cukup untuk bertahan hingga ratusan generasi dan ribuan kolom. Jika cabang Xiao sekte-sekte tidak ingin memotong mayat Yun Che menjadi puluhan ribu keping di semua biaya, bahkan dia akan menganggap itu aneh. Tidak mengherankan bahwa untuk mengejarnya, Xiao Sek bahkan telah melepaskan Fierce Storm Hawk. Lan Suerwo awalnya mempertimbangkan apakah jika dia harus menghentikan pelarian tak berguna ini dan mengungkapkan identitasnya, yang benar-benar akan cukup untuk memastikan keselamatan Yun Che. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Yun Che, dia membuang ide ini sama sekali. Berdasarkan apa yang telah dilakukan Yun Che, jika dia jatuh ke tangan Xiao Sekte, apalagi dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menyelamatkannya bahkan jika dia memanfaatkan ayahnya. Melihat reaksi Lan Suerwo, Yun Che berkata dengan agak bersalah, kakak senior Suerwo, maaf, saya telah membebani Anda. Petik 2. Lan Suerwo dengan ringan menggelengkan kepalanya, ini adalah pilihanku sendiri, tidak ada yang bisa dianggap sebagai beban. Dia dengan lembut tersenyum dan menghiburnya, selain itu, kakak senior yang melindungi saudara junior yang imut, tentu saja adalah masalah tanpa mengatakan. Petik 2. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kamu membebani saya, karena masih belum pasti bahwa kita tidak dapat melarikan diri. Mungkin mereka akan berhenti mengejar kita setelah beberapa saat. Atau mungkin, bahwa Hawk Fierce Storm tiba-tiba akan menjadi tidak taat dan terbang ke arah yang berbeda di tempat lain, itu semua mungkin. Salju kecil, terbang sedikit lebih cepat. Ketika mendengar kata-kata Lan Suerwo, beberapa kerumitan melintas melalui ekspresi Yun Che. Saat Lan Suerwo mengucapkan kata-kata ini, dia tidak menemukan sedikit pun tanda penyesalan, penipuan, dan kenajisan dari kedalaman matanya. Dia tidak suka berhutang kepada orang lain, tetapi kali ini, dia tidak diragukan berhutang budi padanya. Dia berhutang hidupnya, atau mungkin, semacam emosi. Ngomong-ngomong, Junior Brother Yun, bagaimana Anda bisa menyusup ke Xiao Sek? Dan bagaimana Anda menghancurkan mereka sampai sejauh ini? Apa tidak apa-apa bagimu memberitahuku? Petik 2. Secara alami, kondisi hati Lan Suerwo saat ini sangat cemas. Namun, matanya mengungkapkan rasa ingin tahu yang sangat murni saat dia berbicara dan membuat Yun Che, yang awalnya ingin menyembunyikan segalanya, tidak mampu menolak. Dia berpikir sebentar, dan menceritakan kepadanya, dulu, saya memiliki seorang guru. Saya belajar beberapa keterampilan medis dari guru, dan di dalamnya termasuk seni penyamaran. Xiao Luosheng terluka parah oleh saya, dan sekte itu pasti akan mencari dokter di mana-mana di kota. Karena itu, saya menyamar sebagai dokter setengah baya, dan menyusup ke Xiao Sekte. Yun Che secara alami sangat fasih dalam pidatonya dan dengan jelas melafalkan apa yang terjadi selama beberapa hari ini di Xiao Sek ke Lan Suerwo.
Tentu saja, dia tidak menyebutkan hal-hal seperti kaisar mendalam Dragon Core, itu, dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu. Seluruh proses deskriptif tidak diragukan lagi fantastis, itu menyebabkan Lan Suerwo, kadang-kadang, membuka lebar bibir merah mudanya, terkadang tertawa ketika dia menutupi mulutnya, dan kadang-kadang memiliki wajah syok. Terutama ketika dia mendengar bahwa dia keliru sebagai dokter yang tak tertandingi, serta Xiao Luosheng bersujud kepadanya sebagai ayah baptisnya. Dia segera tertawa sambil memegangi perutnya hingga meneteskan air mata dari sudut matanya. Sepanjang waktu, seolah-olah dia lupa bahwa mereka saat ini berada dalam situasi berbahaya. 2 jam berlalu, 4 jam berlalu. Langit sudah gelap. Ketika 4 jam dan ratusan kilometer dilewati oleh suara angin yang menderu, telinga Yun Ce dan Lan Suerwo hampir menjadi tuli. Mereka sudah tidak tahu di mana mereka saat ini berada. Setiap kali mereka menoleh ke belakang untuk jumlah yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih bisa melihat dengan jelas siluet Black Hawk setiap saat. Ini buruk. Mereka hampir berhasil. Salju kecil, terbang sedikit lebih cepat. Salju kecil. Petik 2. Yun Ce membalikkan kepalanya dan terkejut menemukan bahwa Hawk Fierce Storm di belakang mereka telah mendekat dari lebih dari 1000 meter menjadi kurang dari 300 meter. Duduk di punggung Giant Snow Eagle, Yun Ce jelas merasakan kram tubuhnya. Bagi Trubis Beast, terbang dengan kecepatan penuh selama 4 jam sudah mendekati mukjizat. Jika bukan binatang yang dikontrak Lan Suerwo dan memiliki kesetiaan mutlak kepada Lan Suerwo, bertahan sejauh ini tidak mungkin. Namun keunggulan peringkat Fierce Storm Hawk jelas ditampilkan pada saat ini. Kecepatan penerbangannya hampir tidak ada jejak sedikit pun menurun. Teriakan elang sesekali yang datang darinya penuh energi, dan bergema di langit dan bumi. Kakak senior, jangan memaksanya lagi. Kekuatannya sudah habis dan jika ini terus berlanjut, umurnya akan langsung rusak. Petik 2. Sebagai tuan raksasa salju elang, Lan Suerwo memahami kondisinya saat ini lebih baik daripada Yun Ce. Dia menggigit bibirnya dan mencengkeram kedua tangannya dengan erat. Kejang tubuh Giant Snow Eagle menjadi semakin parah, bahkan posturnya tidak lagi stabil. Itu mulai goyah dan berayun, dan kecepatan semakin menjadi lebih lambat. Fierce Storm Hawk di belakang mereka semakin memperpendek jarak dan pada saat ini, suara mengerikan datang dari belakang mereka, kecil, untuk benar-benar membuat ayah di sini mengejar begitu lama. Kali ini, mari kita lihat di mana lagi kamu bisa berlari. Petik 2. Yun Ce berbalik tiba-tiba dan baru sekarang menemukan bahwa Fierce Storm Eagle telah berhasil mencapai jarak 100 meter. Seluruh penampilan Fierce Storm Hawk, serta siluet yang berdiri di punggungnya terlihat jelas. Tidak diragukan lagi adalah Xiao Zaihe. Kakak senior, biarkan salju kecil terbang ke bawah sekaligus, kita harus. Saat Yun Ce berbicara di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti, karena pada saat itu sebelumnya, perasaan yang sangat berbahaya datang dari belakangnya. Dia memutar kepalanya hampir secepat kilat, dan dengan sekali pandang, melihat senjata berbentuk aneh dipegang oleh Xiao Zaihe yang berdiri di atas punggung Fierce Storm Hawk. Itu adalah batang racun api. Xiao Zaihe sebenarnya memiliki Poison Fire Rod. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah melihat kedipan api tiba-tiba meledak keluar dari Poison Fire Rod. Seketika, garis aura berbahaya yang berbahaya terbang ke arah mereka dengan kecepatan lebih cepat dari suara. Awalnya seharusnya terbang ke arah Yun Ce, tetapi di bawah arus udara yang keras, itu mengalami sedikit tingkat offset, dan terbang langsung ke dada Lan Suerwo. Kakak senior berhati-hati. Lan Suerwo, yang masih menoleh, benar-benar tidak menyadari bahaya fatal mendekat. Ketika dia akhirnya menyadarinya, dia sudah tidak bisa bereaksi dalam waktu sama sekali. Dalam pupil matanya yang membesar, objek hitam pekat semakin dekat, dan setelah itu benar-benar diblokir oleh tubuh Yun Ce yang menukik di depannya. Uff! Lubang besar dibuka di bahu Yun Ce dan darah berceceran di mana-mana. Meskipun dia menghindari tanda vital, dia masih meremehkan kekuatan Poison Fire Rod. Begitu dia ditabrak oleh Poison Fire Rod, dia hampir mendengar kengerian mengerikan dari Grim Reaper. Junior Brother Yun. Tubuh Lan Suerwo membeku di tempatnya. Hanya ketika dia melihat bahu Yun Ce yang telah langsung diwarnai merah oleh darah, dia akhirnya mengeluarkan tangisan ketakutan dan dengan panik mendukung tubuhnya yang perlahan-lahan terguling. Kakak senior, dia bisa menahan rasa sakit yang parah dari lukanya, tetapi di bawah tembakan berat pikirannya berserakan, dan membuatnya merasa seolah-olah tidak mampu menopang dirinya sendiri. Dengan wajah yang mengerikan, dia berkata dengan susah payah sambil menggigit ujung lidahnya, itu adalah tongkat penembak racun, itu memiliki racun akut. Jika terkena, kematian yang tak terhindarkan. Pegang aku, dan lompatlah ke bawah. Melompat ke bawah, kita bisa mati. Tetapi jika kita tidak melompat, kita pasti akan mati. Racun akut. Melihat bahu berdarah dan dimutilasi Yun Ce membuat bagian dalam hati Lan Suerwo bergetar hebat. Dia mengangguk dengan mata berkabut dan dengan erat memeluk tubuh Yun Ce, baiklah. Mari kita lompat. Petik 2. Pada saat ini, di hadapan Yun Ce yang menghalangi hidupnya, dia masih memilih untuk mengikuti secara membabi buta bahkan ketika dihadapkan pada ketinggian beberapa ribu meter. Dia memeluk Yun Ce dan berdiri di punggung Giant Snow Eagle. Melihat tanah luas di bawahnya, dia dengan lembut berbisik, salju kecil, kau sudah bekerja keras. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Petik 2. Saat suaranya memudar, tanda di tangannya menyala. Dengan teriakan panjang, tubuh raksasa Snow Eagle raksasa menghilang dalam cahaya putih. Tubuh Yun Ce dan Lan Suerwo juga jatuh lurus ke bawah saat mereka jatuh ke arah yang tidak diketahui luas di bawah mereka. Bab 100 Kejatuhan. Ketika Yun Ce dan Lan Suerwo tiba-tiba melompat turun seperti itu, Xiao Zaihe tidak terduga. Pada saat dia menghentikan Fierce Storm Hawk, dia sudah tidak bisa melihat siluet mereka.
Mereka pasti gila. Bahkan jika itu aku akan dihancurkan menjadi bubur jika aku melompat turun dari ketinggian ini. Tapi bocah itu dihantam oleh Poison Fire Rod, jadi dia sudah ditakdirkan untuk mati. Petik 2. Tanah di bawahnya tampak seperti daerah hutan belantara yang luas. Dalam atmosfer tenang meresapi firasat akan bahaya. Dia yakin dua orang yang melompat turun pasti akan mati, namun, Yun Ce mengambil semuanya dari perbendaharaan sekte sehingga dia mungkin memiliki item dengan kapasitas spasial yang cukup untuk menampung semua barang curian itu. Hidup atau mati Yun Ce tidak masalah, yang lebih penting adalah menemukan harta karun sektenya. Dalam kecepatan tercepat yang mungkin, Xiao Zaihe langsung jatuh. Begitu dia terjatuh, dia menerima serangan kekerasan dari True Beast liar. Dia memukul telapak tangannya untuk dengan cepat melenyapkannya, tetapi dia tidak berharap bahwa serangannya secara tidak sengaja akan menusuk sarang lebah. Sekelompok besar True Deep Beast mulai mengaum dari sekeliling, memaksanya untuk tidak punya pilihan lain selain dengan cepat melarikan diri dalam ketakutan. Hutan belantara membentang ratusan mil. Selama lebih dari 4 jam, Xiao Zaihe mencari seperti lalat tanpa kepalanya, namun dia tidak menemukan sedikit pun keberadaan mereka bahkan setelah terus mencari sampai langit berubah menjadi sangat gelap. Populasi binatang buas yang dalam di sini tiba-tiba padat, dan kebanyakan dari mereka memiliki temperamen yang ganas. Meskipun hanya mencari selama 4 jam, dia sudah menderita puluhan serangan. Termasuk di antara mereka bahkan binatang tingkat bawah yang mendalam dari bumi mendalam. Meskipun dia berhasil melarikan diri dengan mengandalkan Fierce Storm Hawk-nya, seluruh tubuhnya masih tertutup lapisan keringat dingin. Binatang buas yang agresif di daerah ini padat secara tidak normal. Cukup waktu telah berlalu bagi binatang buas yang agresif ini untuk melahap mayat Yun Ce sampai tidak ada setitik pun yang tersisa, yang akan membuatnya mustahil untuk menemukannya. Saat dia berpikir di sini, meskipun memiliki perut yang suram, Xiao Zaihe tidak punya pilihan selain menyerah pencariannya saat dia mengarahkan Fierce Storm Hawk menuju arah New Moon City. Tanda pisah 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 tanda pisah. Bagi Yun Ce untuk membiarkan Lan Suerwo memeluknya dan melompat turun bersama-sama jelas bukan pilihan karena putus asa. Sebaliknya, itu karena jika tidak, mereka pasti akan mati di tangan Xiao Zaihe. Tetapi jika mereka melompat, mereka pasti akan selamat. Karena ada Jasmine. Apakah kamu marah? Tindakan Yun Ce memberi Jasmine kejutan besar. Saat tubuhnya dengan cepat jatuh ke bawah, tubuh lembut dan hangat lainnya dengan kuat memeluknya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menikmati sensasi indah semacam ini. Dia mengangkat tangan kirinya dan 7 jenis tanaman obat dengan cepat muncul dalam genggaman lembut telapak tangannya. Di bawah cengkeramannya yang ringan, 7 ramuan obat berubah menjadi pil tunggal setelah disempurnakan oleh Sky Poison Pearl. Dia kemudian menamparkan pil obat ke dalam mulutnya dengan susah payah dan menelannya dengan paksa. Setelah itu, dia akhirnya berbicara kepada Jasmine dengan tergesa-gesa, "Jasmine, Anda tidak harus mencoba menyelamatkan saya. Atau kamu akan mati. Untuk saat ini, cobalah meminjamkan saya sebagian dari kekuatan Anda, cukup bagi saya untuk menggunakan teknik mengambang yang mendalam." Setelah membunuh naga api, racun kuat di tubuh Jasmine membuatnya tidak mampu menggunakan kekuatannya selama 3 bulan. Namun, jika sebagian kecil dari kekuatannya dipinjamkan ke Yun Ce tanpa dia melepaskannya secara pribadi, efek rebound pasti akan berkurang cukup banyak. Namun, teknik mengambang yang mendalam. Apakah kamu tidak tahu bahwa untuk menggunakan teknik mengambang mendalam, kekuatan Anda harus setidaknya berada di alam mendalam Sky? Dengan tubuh Anda saat ini, bagaimana mungkin bagi Anda untuk menahan kemampuan mendalam langit ini? Jika salah, dalam beberapa saat aktivasi, urat nadi Anda akan segera pecah. Jangan lupa, pembuluh darahku yang paling dalam adalah vena mendalam dewa jahat. Saya percaya bahwa mereka tidak akan dihancurkan dengan mudah. Juga, saya tidak perlu menggunakannya terlalu lama, hanya beberapa detik tepat sebelum kita menyentuh tanah sudah cukup. Petik 2. Di samping telinganya, suara angin menjadi lebih dan lebih akut. Pemandangan di bawah mereka juga dengan cepat membesar dengan kecepatan lebih cepat. Mata Lan Suerwo tertutup rapat saat lengannya secara tidak sadar mengencang sambil memegang Yun Ce. Ini bukan hanya untuk perlindungannya, tetapi lebih dari ketakutan bawah sadar. Kesadarannya mengendur tetapi Yun Ce dengan tegas membiarkan matanya terbuka lebar saat dia fokus pada pemandangan di bawahnya. Tekanan angin yang menyerang di bawah kakinya berubah secara khas, yang berarti bahwa dia sudah sangat dekat dengan permukaan bumi. Dalam beberapa napas, mereka akan menabrak tanah dengan keras. Melati. Setelah berteriak, dia berteriak dalam benaknya, kekuatan besar yang tak tertandingi mulai mengisi ke dalam nadinya yang dalam. Itu adalah kekuatan yang sangat besar yang membuatnya merasa bisa mengendalikan ruang, dan bahkan kekuatan yang cukup kuat untuk secara instan meledak nadanya yang dalam. Yun Ce membuka matanya lebar-lebar dan matanya langsung menajam. Dia mulai melepaskan kekuatan besar ini tanpa syarat, sebagian dikirim melawan aliran udara di bawah, dan bagian lainnya dibuat untuk melindungi area di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, seolah-olah mereka tertangkap oleh sesuatu, kecepatan jatuhnya dan Lan Suerwo sangat menurun. Menjadi semakin lambat, semakin dan semakin lambat. Tapi untuk waktu yang singkat ini, bahkan untuk kekuatan alam mendalam langit, pada dasarnya mustahil baginya untuk sepenuhnya meniadakan kekuatan jatuh yang berlebihan. Sesaat sebelum menabrak tanah, kecepatan jatuh mereka masih cukup cepat. Yun Ce menggenggam lengan Lan Suerwo tanpa ragu-ragu dan dengan paksa mendorong tubuhnya yang lembut ke atas. Lan Suerwo segera membuka matanya dan melihat senyum tipis yang tertinggal di sudut bibir Yun Ce. Namun, senyum itu secara bertahap memudar ke kejauhan di depan matanya. Pada saat itu, dia merasa hatinya sangat terpengaruh oleh sesuatu yang hangat namun pahit.
Dia membuka bibirnya, tapi sudah terlambat untuk mengeluarkan suara. Bang! Tubuh Yun Ce akhirnya mencapai tanah. Setelah menabraknya dengan keras, tanah yang keras segera pecah menjadi beberapa bagian. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merasakan sakit sebelum kesadarannya langsung menjadi gelap. Junior saudara Yun. Hanya setelah seluruh 4 napas dari jatuhnya Yun Ce, Lan Suerwo akhirnya mencapai tanah. Ketika dia mendorong Lan Suerwo, kekuatannya sangat lembut tapi tak terduga panjang. Itu seperti gelombang angin yang lembut namun tak tertahankan yang lambat laun memperlambat penurunannya, lembut sedemikian rupa sehingga sekitar 10 meter dari tanah, dia benar-benar melayang di udara. Ketika dia jatuh, rasanya seperti jatuh dari ketinggian 10 meter. Pada ketinggian itu, pada dasarnya mustahil baginya untuk menderita kerusakan. Lan Suerwo mendarat dengan sangat mulus di kakinya dan kemudian bergegas menuju Yun Ce seolah-olah dia menjadi gila. Setelah melihat kawah raksasa yang menakutkan di bawahnya dan celah di tanah yang memanjang lebih dari 10 meter, air matanya dengan panik tumpah keluar. Junior Saudara Yun, Junior Brother Yun, Saudara Junior Yun, petik 2. Lan Suerwo berlutut di sebelah tubuh Yun Ce dan berseru memanggilnya. Dia, yang tidak meneteskan air mata pun selama lebih dari 10 tahun, sekarang benar-benar menangis. Air matanya mengalir seperti banjir dan dengan cepat menutupi seluruh wajahnya. Meskipun dia secara paksa menutupi bibirnya, dia masih tidak mampu menahan suara tangisannya tidak peduli apapun yang terjadi. Dia telah memberitahu Qin Wuyu sebelumnya, bahwa Yun Ce akan menjadi seseorang yang memandang kehormatan dan persahabatan dengan sangat penting. Jika dia dibantu selama masa-masa sulit, dia pasti akan membalas budi. Setidaknya, dia tidak akan menolak permintaannya ketika waktu itu tiba. Di depan sekte luar Xiao Sekte, dia memang menyelamatkannya menggunakan binatang roh terkontraknya untuk melarikan diri dari pengejaran Xiao Zaihe. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa dia akan membalas budi dengan cara yang begitu bersemangat dan tegas, bahwa dia akan mati-matian melindunginya menggunakan tubuh dan hidupnya 2 kali berturut-turut. Di dunia ini, ada banyak orang yang baik padanya, dan juga banyak lagi yang mati-matian berusaha untuk menyenangkannya. Tetapi dari masa remajanya sampai dewasa, dia telah melihat cukup banyak perasaan, melihat cukup banyak ketidaktulusan dan tidak berperasaan, melihat cukup banyak pedang dalam kata-kata yang manis dan ambisi yang menyeramkan. Di antara mereka bahkan termasuk anggota keluarga terdekatnya. Dia berkecil hati dari waktu ke waktu, beberapa kali, hampir sampai putus asa. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan rumah untuk bergerak melalui 7 istana mendalam dalam 2 tahun, semua untuk menemukan jejak harapan sekecil apapun. Perlakuannya yang hangat dan lembut terhadap orang lain adalah karena sifatnya. Tetapi dia, yang telah menderita karena terlalu banyak apatis dan trauma, tidak pernah membuka hatinya kepada siapapun. Setiap kali dia berbicara dan tertawa dengan orang-orang, bagian dalam hatinya sebenarnya ribuan mil jauhnya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa di dunia ini, akan ada seseorang yang, pada saat-saat paling berbahaya, bersedia untuk menyerahkan hidupnya untuk menjaga depannya. Paling tidak, keluarganya tidak akan melakukannya, dan mereka juga tidak akan merasa tersanjung dan berusaha untuk menyenangkannya. Tapi Yun Ce, junior kecil ini yang dia coba cari, membuat kedalaman hatinya berdebar, membuat air matanya jatuh seperti hujan. Dia juga membuatnya mengerti untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bahwa di dunia ini, benar-benar ada seseorang yang bersedia melindunginya menggunakan hidupnya. Dan di atas itu, 2 kali. Namun, dia mungkin mengerti itu agak terlambat, karena pada saat yang tepat dia mengerti itu, orang ini sangat mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kejatuhan mengerikan seperti itu benar-benar mustahil bagi seseorang yang hanya memiliki kekuatan mendalam dari realem mendalam yang baru lahir untuk bertahan. Satu-satunya hasil, adalah kematian. Hati Lan Suerwo hancur dengan rasa sakit yang mengerikan dan air matanya benar-benar mengaburkan visinya. Dalam kesusahannya, dia tidak menyadari bahwa meskipun dampak Yun Ce menghancurkan kawah besar dan begitu banyak retakan di tanah, sebenarnya tidak ada tanda-tanda adanya akumulasi darah di bawah tubuhnya. Di tengah tangisannya, dia tiba-tiba merasakan sentuhan hangat di telapak tangannya. Pada saat itu, seolah-olah dia dikejutkan oleh listrik, seluruh tubuhnya bergetar ketika dia tiba-tiba membelalakkan matanya yang indah. Melalui penglihatannya yang masih kabur, dia melihat Yun Ce perlahan membuka matanya. Karena dia menangis terlalu sedih, wajahnya dihabiskan sepenuhnya untuk menangis tetapi dia menatapnya dan dengan lembut tersenyum. Tangannya tepat berada di telapak tangannya, yang mengatakan padanya bahwa dia belum mati. Junior Brother Yun, Lan Suerwo tiba-tiba merasa seolah-olah dia tiba-tiba meninggalkan neraka dan masuk surga. Di bawah kejutan yang begitu besar, bahkan suaranya menjadi tidak jelas tak menentu, Kamu baik-baik saja. Awalnya, saya memang mati. Yun Ce sedikit menggerakkan bibirnya dan berbicara dengan suara serak dan lemah. Tetapi senyuman tipis di sudut bibirnya itu tidak kekurangan bakat seperti biasanya, tetapi katakan padaku bahwa ada seorang gadis yang cantik dan baik hati yang menangis begitu sedih karena kematianku sehingga bahkan dia tidak sanggup menonton lagi. Jadi dia, mengirim saya kembali. Petik 2. Di salib kesedihan dan kejutan, Lan Suerwo tidak tahu apakah dia harus menangis atau tersenyum. Agak malu, dia menyeka air mata di wajahnya dan berusaha sangat keras untuk membuat ekspresi mencela. Namun, ekspresi celaan ini seperti bunga pir setelah hujan dan sangat menyentuh dan mengharukan, kamu sudah dalam keadaan ini, namun kamu masih tidak lupa untuk menjadi tidak tahu malu tanpa malu-malu. Di masa depan, siapa yang tahu berapa banyak gadis yang akan membahayakan mulutmu ini? Petik 2. Hehe, Yun Ce tertawa. Saat dia tertawa, lukanya terpengaruh dan rasa sakitnya menyebabkan alisnya kejang. Kalau begitu, mungkinkah membahayakan suster senior? Petik 2.
Dari hari pertama mereka bertemu sampai sekarang, Lan Suerwo dan Yun Ce tidak mengadakan banyak percakapan di antara mereka. Selain itu, sebagian besar percakapan mereka terdiri dari lelucon yang sedikit menggoda. Dia sudah terbiasa mendengar kata-kata seperti itu dari mulutnya dan dia akan berpikir bahwa itu lucu atau menarik. Tapi kali ini, dia tiba-tiba merasakan denyutan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak bisa dijelaskan yang datang dari suatu tempat di dalam lubuk hatinya. Dia menggerakkan bibirnya dan baru saja akan berbicara, tetapi menemukan bahwa Yun Ce sudah menutup matanya dan kehilangan kesadaran.